Halo, selamat pagi Bu Rida dan Iya, rekan-rekan dunia dosen lainnya. semoga baik-baik. Ini sehat-sehat semua nih Bu. Sepertinya udah semangat menanti materi dari Ibu Miguna tentang branding akademik bagi dosen ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Rida untuk perkenalannya juga. Bapak Ibu, selamat pagi. Saya ucapkan semoga semua dalam keadaan sehat. Saya asumsikan semua insya Allah dalam keadaan sehat nih. Karena masih semangat Amin. belajarnya, masih 45 ada di sini semua pagi hari ini ya Bu Rida ya. Iya Bu. Baik, untuk tidak berlama-lama, saya mungkin mohon izin langsung kepada dunia dosen untuk share screen ya. Iya, silahkan Ibu. Sudah kami jadikan co-host juga. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan sekali lagi, saya dengan Miguna Astuti. Saya adalah dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Jakarta. Dari namanya saja sudah terlihat gitu ya, kami berdomisili di Jakarta, kampusnya gitu ya. Silahkan kalau nanti suatu ketika Bapak Ibu sedang berkunjung ke Jakarta, main-main ke UPN, boleh yuk kita ngopi-ngopi bareng, hayo silahkan. Baik Bapak Ibu, hari ini saya dipercaya diundang oleh dunia dosen untuk menyampaikan materi mengenai academic branding. Bapak Ibu, sebelumnya kalau nanti ternyata saya menjelaskan terlalu cepat atau ada yang perlu diulang, mohon saja disampaikan nanti insya Allah apabila ada yang perlu diulang akan saya ulang. Eh, tapi mohon izinkan saya memang pacing saya kalau berbicara mungkin agak maklum orang cerewet, jadi agak cepat kalau menjelaskan gitu. Jadi silahkan nanti kalau memang ada yang perlu diulang, silahkan disampaikan via chat. Nanti insya Allah akan saya bantu saya ulang kembali. Baik, apa sih academic branding? Bapak Ibu, ketika seorang akademisi membicarakan mengenai academic branding, pada awalnya itu sebenarnya lebih kepada branding institusi, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar itu ada branding award, ada academic branding award atau Sinta Award itu yang ditujukan kepada institusi. Nah, memang pada awalnya adalah itu dilihat dari banyaknya publikasi dosen di satu universitas atau institusi tersebut, kemudian juga seberapa banyak citasinya dan ranking dan skornya gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang di sini apa namanya memiliki akun Sinta sudah sering melihat itu ada afiliasi ranking dan kemudian ada overall ranking gitu ya. Nah, itulah yang dilihat sebenarnya dan itu untuk sebagai brandingnya institusi. Apakah berada di tingkat madya utama gitu ya universitasnya gitu. Itu sebenarnya awalnya demikian. Tapi Bapak Ibu, academic branding ini sebenarnya ranahnya harusnya justru bukan untuk institusi, tapi untuk kita sebagai dosen, Bapak Ibu. Untuk apa sih? Untuk mencirikan siapa kita, gitu ya. Di dunia dosen yang sangat gemerlap, aduh, bergemerlap ini, gitu ya. Dunia dosen ini kan sangat luar biasa. Bapak Ibu yang sudah bergelut di bidang pendidikan tinggi ini, saya yakin pasti punya pengalaman banyak. Nah, bagaimana pengalaman ini bisa disampaikan ke orang? Bagaimana orang tahu bahwa Bapak Ibu ini memiliki keahlian tertentu, Bapak Ibu memiliki kekhususan tertentu, Bapak Ibu bersedia berkolaborasi atau tidak. Nah, inilah academic branding, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini ada istilah ya dalam pemasaran. Ketika bicara branding, mau tidak mau kita berbicara pemasaran Bapak Ibu. Dahulu gitu ya, ketika berbicara mengenai marketing konvensional, itu ada istilah yang namanya branding is for things and not people. Ini konvensional Bapak Ibu. Jadi kalau kita pakai istilah definisi pemasaran terbaru, Bapak Ibu, yang disebut dengan branding adalah apa namanya memasar. Nah kita sebagai individu pun adalah produk yang bisa dipasarkan, Bapak Ibu. Di dalamnya termasuk adalah pengalaman kita pun termasuk adalah produk yang bisa kita perdagangkan atau bisa kita pasarkan. Nah ini dalam pemasaran yang lebih up to date. Nah, kalau istilah ini nih, kalau Bapak Ibu pernah mendengar seperti ini masih yang konvensional nih ala orang pemasaran zaman dulu. Jadi mereka bilang memang, oh kalau branding itu ya cuma buat barang. Kalau orang itu nggak bisa di branding, Bapak Ibu bisa. Ya, jadi Bapak Ibu mau menempatkan diri seperti apa, mau dikenal bagaimana itu di depan orang itu bisa. Nah, ketika membicarakan branding gitu ya, sempat beberapa waktu lalu gitu ya ada rekan yang sedikit curhat bilang bahwa kok saya perasaan apa namanya rajin begini tapi kok orang kenalnya saya seperti ini. Bapak Ibu pasti pernah dengar ya istilah first impression is everything gitu kan. Kita boleh bicara bahwa ke mahasiswa kita semua nih Bapak Ibu saya yakin pasti pernah menyampaikan
bicara bahwa jangan menilai buku dari covernya. Tapi Bapak Ibu mau tidak mau buku dilihat nomor 1 dari covernya. Bapak Ibu, demikian juga kita sebagai dosen. Yang dilihat nomor 1 adalah covernya kita nih, ya Bapak Ibu. Nah itu adalah sebenarnya branding. Walaupun nanti di dalamnya kalau orang sudah lihat cover kita gitu ya dan tertarik, dia akan mencari tahu lebih dalam lagi mengenai kita, isi kita. Nah disitulah brandingnya akan benar-benar terlihat Bapak Ibu. Oke. Nah, ketika membicarakan branding dan akademik branding, apa sih, Bapak Ibu? Jadi sebenarnya kalau secara teori itu sebenarnya sama, Bapak Ibu. Mau membicarakan mengenai branding secara umum untuk perusahaan, untuk barang, untuk jasa, gitu ya. Kalau di perusahaan kita bilangnya berarti positioning, gitu ya. Nah, anggap sajalah kita mau mempositioningkan diri kita seperti apa. Bapak Ibu, ini ada beberapa tahapan atau langkah yang bisa kita ambil, gitu ya, Bapak Ibu, untuk kita melakukan akademik branding. Pertama kita harus tahu dulu apa sih diri kita, kemudian keminatan kita sudah pasti ya, konsentrasi yang kita minati, kemudian skills kita, strength kita. Kalau kita merasa punya weakness, apa sih weakness kita biar kita bisa nanti perbaiki weakness kita gitu ya. Itu adalah tahapan pertama Bapak Ibu, knowing. Tahapan kedua kalau kita sudah tahu Bapak Ibu, kita bisa mengeksplor. Dari sini karir saya mau dibawa kemana ya, gitu ya. Kira-kira saya punya peluang apa nih? Nah di sini mungkin ketika eksplor Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan institusinya Bapak Ibu, prodinya, kemudian dengan juga rekan-rekan sejawat gitu ya, dieksplor Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah tahu nanti Bapak Ibu punya peluang apa, punya strength-nya apa, ini bisa dieksplor. Tapi harus tahu dulu, ya. Sesudah Bapak Ibu tahu, memahami, kemudian mengeksplor, kemudian yang ketiga adalah kita bikin planning, Bapak Ibu. Punya tujuan apa, di tahun berapa harus tercapai, sama kalau institusi itu punya visi misi, Bapak Ibu, kita sebagai individu baiknya punya visi misi. Mau tercapai tahun berapa, mau apa, gitu ya. Kalau berubah gimana ya? Wajar saja, Bapak Ibu, kita punya lingkungan juga selalu berubah. Jadi kalau ternyata di awal kita punya visi misi apa, kemudian kita punya goals apa, tujuan apa, ternyata di sepanjang jalan ada perubahan karena kita mengetahui info yang berbeda, itu wajar Bapak Ibu. Saya ketika pertama kali gabung di dunia pendidikan, saya punya visi misi agak sedikit berbeda dengan capaian tahunnya, itu agak sedikit berbeda di tahun 2025 apa yang ingin saya capai. Tapi begitu saya mengetahui berbagai info gitu ya, saya belajar lebih banyak mengenai dunia perdosenan gitu ya dan pendidikan tinggi, saya kemudian membuat rancangan yang lebih, insya Allah menurut saya sih lebih baik dari diri saya gitu ya, untuk diri saya sendiri juga gitu. Jadi saya bikin planning Bapak Ibu. Ini mungkin kalau rekan-rekan dosen Bapak Ibu mungkin mengenali lah istilah roadmap ya Bapak Ibu. Jadi silahkan di sini diplanningkan, dibuat roadmap gitu ya Bapak Ibu. Kalau sudah, silahkan yuk kita kalkulasi. Ini kalau dalam bahasanya manajemen kita mengevaluasi. Selama step-step yang kita lakukan tersebut gitu ya, apa yang kita ketahui, apakah perlu perbaruan? Data, informasi sekarang selalu berkembang. Dulu Bapak Ibu mungkin tidak mengenali Google Scholar, sekarang Google Scholar itu menjadi keharusan. Dulu tidak ada website Sinta, sekarang Sinta menjadi keharusan. Ya. Kemudian dulu Google Scholar itu bentukannya tidak seperti sekarang terupdate yang baru seperti apa. Dan lain sebagainya Bapak Ibu. Halaman Sinta dulu alamatnya sinta2.ristekdikti.go.id sekarang berubah. Jadi knowing-nya ini pun juga harus terus kita evaluasi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita merasa kita sudah mumpuni, tahu, kemudian kita lupa untuk mencari dan mengupdate kembali dan mengevaluasi kembali. Ini satu yang selalu saya berusaha pegang gitu ya, dan mentor saya juga selalu berusaha mengingatkan adalah saya mungkin paham, tapi yang lebih paham dari saya ada. Saya mungkin pintar, tapi yang lebih pintar dari saya pasti ada. Jadi tidak akan pernah rugi Bapak Ibu kalau kita belajar, selalu mencari tahu. Nah itu adalah bentuk bentuk evaluasi kita sebagai seorang individu yang ingin memiliki academic branding yang baik. Nah ya Bapak Ibu, jangan takut untuk belajar. Ketika kita berhenti belajar, maka kita akan berhenti menjadi manusia yang berguna. Kalau dari saya sih seperti itu gitu ya.
Semoga Bapak Ibu juga memiliki proses evaluasi tersendiri yang selalu dilakukan gitu ya, secara personal gitu ya, sehingga bisa membantu Bapak Ibu untuk lebih mengembangkan diri dan academic branding Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya apa sih academic branding, sebenarnya bagaimana kita memposisikan diri kita, membedakan diri kita dibanding rekan-rekan atau kolega kita yang lain. Tadi di sini ada yang dari, kalau nggak salah tadi dari fisika kalau nggak salah. Nah, berapa banyak dosen fisika di prodi Anda? Apa yang membedakan Anda dengan teman-teman dosen fisika dari satu prodi Anda? Bisakah Anda menyebutkan, ya, itulah academic branding. Kemudian tadi ada rekan yang dari peternakan, kalau saya tidak salah lihat di chat tadi ya. Berapa banyak dosen di prodi peternakan Anda? Itu baru dari universitas Anda saja. Berapa banyak? Kalau kita bandingkan dengan universitas-universitas lain, misalkan di satu provinsi Anda saja, ada berapa banyak universitas dan berapa banyak prodi peternakan dan berapa banyak dosennya yang ada di situ, gitu ya? Atau dibandingkan dengan seluruh universitas yang ada di Indonesia. Apa yang membedakan Anda sebagai dosen peternakan dengan dosen-dosen peternakan dari universitas-universitas lain ataupun dari prodi Anda yang sama? Nah, inilah academic branding Bapak Ibu sebenarnya. Jadi kita mau memposisikan diri kita tuh sebagai dosen yang seperti apa sih, gitu ya. Oke. Yuk sekarang kita mulai masuk ke bagaimana sih, saya tipenya teknis Bapak Ibu, jadi saya langsung saja, yuk kita masuk bagaimana sih kita bisa menata academic branding kita bersama-sama gitu ya. Tahap pertama Bapak Ibu, kita tadi ya harus mengetahui. Pasti Bapak Ibu ini sudah mengenal, saya ya siswanya pun selalu membicarakan mengenai Anda harus tahu hard skill Anda harus tahu soft skill Anda, kita pun demikian Bapak Ibu. Umumnya, Bapak Ibu, kita punya CV untuk menuliskan hard skill kita apa saja sih. Oh, saya memiliki pengetahuan di bidang manajemen. Saya lulusan dari universitas terkemuka di Indonesia, jurusan marketing misalkan. Hard skill. Tapi kemudian apakah Anda punya people skill yang mendukung hard skill itu? Anda punya kemampuan untuk bernegosiasi yang baik ketika bertemu dengan kolega baru? Nah, itu adalah soft skill-nya. Itu kemampuan Anda. Kemudian hard skill lainnya mungkin, oh saya memiliki sertifikasi digital. Sertifikasi digital marketing misalkan. Oke. Kemudian soft skill-nya, apakah Anda termasuk tipe yang hard worker yang bersedia manteng di depan laptop day to day untuk mengupdate digital print Anda gitu ya. Nah, itu harus sejalan Bapak Ibu. Nah, tugas kita nih sekarang adalah kita harus bisa mengevaluasi kembali dan kemudian menyusun sebenarnya hard skill kita apa saja. Kemudian soft skill kita apa saja. Memang sebagian besar kita ketika menyusun hard skill, soft skill, ini pasti masuknya ke CV. Tapi Bapak Ibu, CV untuk kita di kalangan profesional gitu ya, ini pengalaman saya juga di bidang kerja di dunia industri gitu ya, bukan sebagai dosen. CV itu tidak melulu menjadi ukuran. Mungkin memang indah terlihat di kertas, kalau kita nyusun CV-nya cantik gitu ya Bapak Ibu, indah dibaca. Itu adalah cover tadi ya Bapak Ibu, yang dilihat pertama kali ketika kita melamar kerja. Tapi ketika kemudian kita melalui proses interview, disitulah step hard skill dan soft skill kita akan dievaluasi oleh yang menginterview. Jadi CV tidak cukup Bapak Ibu. Apakah kita memiliki digital print yang serupa dengan CV kita? Mungkin sekarang semua serba bisa dilihat dari digital page, ya Bapak Ibu. Punyakah Bapak Ibu Facebook, Instagram, YouTube, kemudian mungkin kalau untuk kalangan profesional seperti kita adalah LinkedIn, gitu ya. Yang Bapak Ibu miliki di CV, apakah sudah tercantum di LinkedIn, Bapak Ibu? Itu mungkin adalah salah satu bentuk lainnya dalam menjabarkan atau dalam mengimplementasikan bahwa kita memahami hard skill dan soft skill kita. Jadi CV dalam bentuk digital kita, Bapak Ibu bisa taruh di tadi LinkedIn. Atau mungkin kalau Bapak Ibu yang lainnya sudah sudah bermainnya di dunia internasional, punya akun Orchid ID, itu akun Orchid ID Anda itu bisa langsung dicetak untuk jadi CV bentuk digital. Nah, sekali lagi Bapak Ibu ini cover. Knowing it's okay, langkah awal sekali nih kita untuk bikin academic branding. Bapak Ibu sudah memiliki LinkedIn, kemudian LinkedIn-nya sudah sejalan dengan CV Bapak Ibu yang tertulis, gitu ya. Berarti Bapak Ibu sudah knowing diri Anda sendiri. Gitu. Nah, ini langkah pertama yang baik sekali untuk kita memiliki academic branding.
Kemudian Bapak Ibu punya Orchid ID ketika di print secara digital gitu ya, ternyata isinya juga serupa dengan kurikulum vitae yang Bapak Ibu miliki, juga ini sangat luar biasa baik sekali. Ini adalah cover awal Bapak Ibu nih, untuk build up academic branding. Langkah kedua, Bapak Ibu, kita explore. Di sini saya cantumkan gitu ya, ketika mengeksplor itu kita tahu apa saja sih peluang di luar sana. Apa saja sih ancaman. Bapak Ibu, ancaman kita sekarang adalah mungkin untuk yang generasi saya termasuk yang lahir tahun 80-an, jadi nggak buta-buta amat sih sama teknologi gitu ya, tapi juga tidak terlalu apa ya, tidak terlalu savvy lah sama teknologi. Nah ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau ambil jadi tantangan atau Bapak Ibu ambil mau jadi peluang nih? Kita sekarang di dunia perdosenan nih, dunia pendidikan tinggi mengenali yang namanya digital indexing. Bapak Ibu harus memahami dulu tadi hard skill-nya. Apa sih digital indexing? Ya. Kemudian sosial media, apakah bisa bermanfaat untuk saya, bisa dieksplor. Tapi kalau tidak tahu apa saja macam-macamnya sosial media, gimana kita mau eksplor? Jadi knowing atau mengetahui itu langkah pertama. Kemudian Bapak Ibu, academic community sekarang banyak sekali gitu ya, academic institution juga banyak sekali. Berapa banyak sih universitas di luar sana? Berapa banyak sih komunitas akademik di luar sana? Kemudian apakah Bapak Ibu pernah mengeksplor dan kemudian pernah berusaha untuk bisa join ke dalam academic communities atau komunitas akademis tersebut? Atau ke dalam institusi akademik tertentu yang mungkin bisa membantu meningkatkan atau memboost up tadi branding Bapak Ibu sekalian. Contoh mungkin kalau di bidang saya, karena kebetulan saya manajemen, itu saya juga termasuk member dari SDGs, Sustainable Development Program, Sustainable Development Goals-nya, yang internasional. Saya juga member of IMF, ikut kalau ada IMF Summit gitu ya. Nah, ini bisa dieksplor Bapak Ibu, banyak sekali di luar sana mungkin yang sesuai bidangnya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau tadi adalah yang manajemen mungkin. Kalau yang akuntansi ada IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, sekarang nih, Mas Menteri juga mengembar-gemborkan industri nih untuk kalangan akademisi nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah sudah mengetahui apakah ini industri ini bisa menjadi hard skill untuk bisa mendukung hard skill, soft skill kita gitu. Kemudian apakah Bapak Ibu sudah pernah mengeksplor industri ini untuk apa Bapak Ibu? Nah, sekarang ini kalau nggak salah ada program Kemdikbud, itu juga termasuk peluang buat kita Bapak Ibu. Kemdikbud banyak menyediakan program, itu juga bisa untuk mendukung academic branding kita gitu ya. Sekali lagi cek ke dalam roadmap-nya Bapak Ibu, dan kemudian ada magang industri di dalamnya. Untuk apa sih Bapak Ibu? Untuk lebih mengukuhkan diri kita sesuai dengan bidang yang kita sampaikan ke orang-orang bahwa itulah bidang kita gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu magang ke industri gitu ya, untuk lebih memperkukuh lagi tadi academic branding-nya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sampaikan, oh saya adalah ahli di bidang peternakan. Peternakan itu kan banyak sekali subnya ya. Saya ternaknya misalkan tadi apa sih yang hewan yang besar, saya kurang paham kalau saya salah, mohon izin diinfokan dari peternakan gitu ya. Untuk hewan besar ataukah untuk unggas gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini bisa lebih secara spesifik meningkatkan academic branding-nya Bapak Ibu ya, dengan bergabung ke beberapa industri yang mungkin juga bergerak di bidang itu. Bantu mereka mengembangkan itu sehingga academic branding-nya Bapak Ibu lebih kukuh. Explore Bapak Ibu. Banyak sekali yang bisa kita explore di luar sana. Namun kita harus tahu dulu. Nah, kalau kita sudah tahu, mengeksplor sangat mudah Bapak Ibu. Jadi silahkan cari tahu yang belum tahu, banyak belajar, banyak baca pengumuman-pengumuman dari Kemdikbud sekarang mungkin ya Bapak Ibu. Sosial media, dibantu dunia dosen juga Bapak Ibu. Nih saya yakin rajin nih di Instagram dunia dosen, follow gitu kan, di webnya juga follow, makanya bergabung di sini hari ini gitu. Silakan kalau ada info apa gitu ya di dunia dosen, jadikan itu alat untuk langkah pertama, knowing kita. Kalau sudah, kemudian Bapak Ibu bisa explore. Saya sudah tahu ini apakah worth it untuk saya lakukan atau tidak, apakah bisa boost up academic branding saya atau tidak, silakan Bapak Ibu explore. Nah, ini adalah langkah ke-1, langkah kedua, Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu. Ini termasuk bagian mengetahui, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah mengetahui apa sih Google Scholar? Mungkin sering pakai. Saya yakin semua di sini punya Google Scholar. Sudah punya, sekarang saya tanya lagi nih Bapak Ibu. Sering diupdate nggak? Seberapa sering Bapak Ibu mengupdate Google Scholar Anda?
Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap semester, setiap tahun. Bapak Ibu, Google Scholar memang bisa menjadi cara paling mudah untuk kita mencari literatur. Tapi itu juga bisa menjadi cara paling mudah untuk orang lain mencari literatur tentang apa yang kita sudah lakukan. Jadi ini adalah langkah awal kalau Bapak Ibu sudah mengetahui ini gitu ya, dibolak-balik Google Scholar-nya sampai dihafal sama telapak tangan istilahnya gitu ya di luar kepala. Bapak Ibu sudah mengetahui ini, Bapak explore apa-apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan. Google Scholar bisa menjadi perpustakaan buat Bapak Ibu gitu ya. Bisa membantu, sekali lagi ini sangat luar biasa kalau Bapak Ibu explore untuk membantu academic branding. Di dalam Google Scholar Bapak Ibu akan melihat ada istilah ini, H-index, I10 index, I10 index. Ya, apa sih? Mungkin Bapak Ibu sudah mengenali dan yang memiliki H-index cukup tinggi gitu ya, pasti sudah bangganya luar biasa, termasuk saya juga Bapak Ibu ketika mendapatkan H-index itu lewat dari angka 0 itu kayaknya menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa gitu. Bapak Ibu, saya baru mengenali apa H-index itu di awal saat itu ketika mulai rajin ingin bergabung mendapatkan hibah Ristek Dikti. Saat itu tiba-tiba muncul tahun 2018 seingat saya ada syarat salah satu skema itu harus punya H-index 2. Saya melongo, H-index itu apa gitu. Bapak Ibu, memang academic branding kita dilihat di sini. Jadi H-index ini, Bapak Ibu, ini singkatan dari Hearst Index atau Hearst Number. Ini adalah cara untuk kita bisa mengukur kuantitas dan kualitas dari output penelitian atau aktivitas pendidikan kita. Aktivitas pendidikan Bapak Ibu semua bisa terlihat di sini. Terlihat di Google Scholar. Ini Bapak Ibu seperti Bapak Ibu punya CV digital. Apakah khusus buat bidang penelitian? Tidak, sebenarnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya publikasi apapun bentuknya, baik itu buku ajar, baik itu buku-buku chapter, kemudian ada monograf, itu semua bisa Bapak Ibu tercantum di Google Scholar. Dan itu bisa membantu meningkatkan H-index Bapak Ibu. Loh, kemudian ketika H-index sudah meningkat, fungsinya buat apa ya gitu? H-index ini sekali lagi tadi ya Bapak Ibu. Diukur dari kuantitas, dari jumlah yang tercantum, jadi hasil aktivitas pendidikan dan penelitian dan pengabdiannya Bapak Ibu gitu ya, tercantum semua di halaman Google Scholar. Itu adalah salah satu komponen untuk menghitung H-index. Yang satunya adalah kualitas. Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai kualitas, Google Scholar itu melihat dari berapa banyak yang mensitasi atau mengutip output aktivitas Bapak Ibu tadi. Jadi Bapak Ibu bikin buku, udah berapa banyak yang mengutip? Bapak Ibu bikin penelitian, jadi artikelnya dipublikasi, sudah berapa banyak yang mengutip? Ini adalah ukuran kualitas dari Google Scholar yang terbaca di H-index. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan melihat gitu ya, ada H-index-nya ada 3. Tulisan H-index 3 atau H-index 5 atau H-index 10. Artinya apa? Kalau ada H-index 5, artinya diasumsikan di halaman Google Scholar-nya Bapak Ibu ada 5 publikasi yang sudah dikutip oleh minimal 5 orang atau 5 sumber lain yang berbeda. Itu H-index Bapak Ibu. Berbeda dengan I10 atau I10, indeks I10. Ini adalah untuk mengukur produktivitas kita. Nah, ini juga bisa menjadi tolak ukur academic branding kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membicarakan mengenai academic branding dalam dunia pendidikan, apa sih tolak ukurnya? Yaitu dilihat dari H-index dan I-index ini. Jadi I10 index atau indeks I10 ini untuk mengukur produktivitas. Gimana cara mengukurnya? Jadi caranya adalah apabila Bapak Ibu punya satu artikel, maka diasumsikan bahwa satu artikel ini telah dikutip oleh 10 artikel lain, gitu ya. Dan 10 artikel ini juga telah dikutip oleh 10 orang lainnya lagi. Jadi kayak beranak pinak. Kalau Bapak Ibu mungkin mengenali MLM gitu ya, 2 di antara 2 di antara 2 gitu ya. Ada anak-anak ke bawah, ada kaki-kakinya, nah itulah I10 Bapak Ibu. Atau indeks I10. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mungkin, indeks saya sudah 10, tapi kok indeks saya masih 0. Bisa jadi Bapak Ibu itu terjadi.
Itu bisa seperti itu gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ada yang lainnya adalah G-index. Maaf ya Bapak Ibu, ada sedikit selingan. Baik, ini adalah H-index dan I-index. Bapak Ibu, langkah awal kita tadi. Knowing, kita harus tahu dulu. Apa sih H-index, apa sih I-index. Ya, sekarang kita sudah tahu, silakan Bapak Ibu bisa explore. Bagaimana ya saya bisa nih supaya meningkatkan H-index saya, explore apa namanya optionnya, apakah cukup H-index yang di Google Scholar, kemudian saya harus punya apalagi nih yang bisa connect ke Google Scholar seperti apa gitu ya, sehingga H-index Bapak Ibu bisa naik. Gitu ya. Kalau sudah knowing, sudah explore, Bapak Ibu bisa bikin plan. Nah, caranya seperti apa supaya H-index saya naik nanti. Kita akan masuk ke sana nanti Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita knowing lagi nih, hal yang satu lagi nih. Sekarang Bapak Ibu kalau membuka Sinta, gitu ya, di Sinta, itu di halaman Sinta itu sekarang bukan hanya ada H-index dan I10. Bukan hanya indeks H-index dan I10 index. Tapi ada yang disebut dengan G-index. Bapak Ibu sekali lagi, knowing itu penting. Apa sih G-index? Ya. G-index ini sebenarnya adalah alternatif untuk H-index. Jadi Bapak Ibu yang sangat bereputasi tinggi dengan apa namanya impact factor sangat tinggi gitu ya. Dan kemudian di jurnal ini Bapak Ibu mendapatkan citasi, misalkanlah ada 2 gitu ya. Ini bisa memboost up penelitian-penelitian Bapak Ibu lainnya, publikasi Bapak Ibu lainnya yang belum mendapatkan citasi. Jadi fungsinya G-index ini adalah memungkinkan citasi jurnalnya Bapak Ibu gitu ya untuk mengangkat yang belum tersitasi. Jadi dirata-ratakan itu seolah-olah jadi lebih tinggi gitu. Sah saja, ini memang ada rumusnya Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang oh curang dong, ya tidak. Ini semua ada rumusnya dan ini adalah indeks-indeks yang diakui gitu ya untuk penilaian, untuk evaluasi kita sebagai seorang pendidik gitu ya. Apa namanya yang bergerak di bidang pendidikan tinggi. Ya, Bapak Ibu silahkan cek di Sinta. Berapa H-index Anda, berapa I10 index Anda, dan berapa G-index Anda. Ini bisa menjadi salah satu ukuran dari academic branding-nya Bapak Ibu. Baik. Ini adalah knowing dan exploring Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu cari tahu. Tidak ada salahnya kita banyak membaca gitu ya. Karena di luar sana selalu banyak info terupdate. Kalau kita sudah mencari tahu, kita explore. Untuk kita itu bisa jadi apa sih? Ya, untuk jadi jembatan apa bagi kita nih kalau kita sudah mengetahui A, B, C, D. Ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, yuk kita bikin planning. Binar. Oke. Bapak Ibu, ketika kita membicarakan mengenai G-index, H-index, ini Bapak Ibu bisa melihat di halaman Google Scholar Bapak Ibu masing-masing. Ini saya sebentar mungkin saya keluar dulu, ini ada yang coret-coret tadi sepertinya. Oke, saya share ulang. Oke, Bapak Ibu, nomor Bapak Ibu, kita tahu tadi dulu ya, H-index dan I-index gitu, I10 index ini kan bisa dilihat di bagian kanan. Kalau Bapak Ibu membukanya pakai web, jadi pakai laptop gitu ya, pakai PC gitu, di halaman di layar web view Anda ini bisa dilihat H-indexnya itu di sebelah kanan layar. Kalau misalkan Bapak Ibu itu melihatnya dari handphone, ya bisa juga. Google Scholar-nya dilihat dari handphone, itu view-nya itu bisa, jadi yang muncul pertama pasti artikel Bapak Ibu, diklik saja, cited by. Di sini Bapak Ibu bisa langsung melihat update keterbaruannya Bapak Ibu, reputasi Bapak Ibu secara online sebagai peneliti di bidangnya Bapak Ibu itu berapa gitu ya, H-index-nya, I10 index-nya gitu ya, bisa dilihat di sini, jumlah citasinya berapa gitu ya.
Ini bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Nah, sekali lagi knowing Bapak Ibu ya, ini bisa dilihat di bagian bawah. Ini ada H-index Bapak Ibu. Sekarang ini di Sinta itu ada H-index, ada I-10 index, sekarang ada G-index Bapak Ibu. Ya, jadi silahkan bisa dicek masing-masing apakah Bapak Ibu sudah sesuai dengan ini. Nah, ini Bapak Ibu cek kembali nih. Ini saya print screen kan ini adalah Sinta saya sebelum saya update. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Tadi di Google Scholar Bapak Ibu bisa melihat bahwa kutipan sejumlah 42. H-indeksnya 3, I-10 index 2. Tapi di Sinta coba Bapak Ibu bisa melihat kutipan saya itu total citasinya hanya 36, belum 42. Dengan kata lain apa? Saya belum mengupdate di sini Sinta saya. Berarti ada beberapa artikel yang dari Google Scholar itu belum terbaca di Sinta. Cari tahu Bapak Ibu. Nah, ini bisa terjadi Bapak Ibu. Sinta itu juga perlu selalu diupdate. Jadi ini sudah kedua kali bulan ini saya mengupdate, tapi selalu kembali ke 36. Update yang rajin Bapak Ibu. Nah, ini akan mempengaruhi H-index juga dan ke I-index nantinya Bapak Ibu. Jadi ini masih kita proses knowing and exploring Bapak Ibu. Jadi kita explore apa aja sih di halaman Google Scholar ini yang bisa membantu kita meningkatkan academic branding kita gitu ya. Lihat Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti penelitian, kolaborasi sama mahasiswa banyak apa segala macam gitu ya. Disaring Bapak Ibu, bisa dihapus kok. Kalau yang kira-kira tidak sesuai dengan bidangnya Bapak Ibu, mungkin gitu ya. Saya juga pernah mengalami ketika saya berkolaborasi penelitian dengan rekan dari bidang yang tidak sejalan konsentrasinya. Contoh dengan bidang finance gitu. Kemudian apakah perlu saya cantumkan di sini? Tidak. Jujur saja salah satu artikel saya yang publikasinya itu dengan rekan dari akuntansi itu citasinya tinggi sekali Bapak Ibu, sampai 26. Sebenarnya kalau saya cantumkan di sini saya menang banyak karena H-index saya langsung meningkat jadi 5, I-10 index saya langsung meningkat jadi 4. Tapi itu tidak saya cantumkan, saya buang. Kenapa? Karena itu bukan identitas saya, karena saya punya academic branding, saya adalah marketing, sehingga itulah yang mau saya cantumkan di sini di halaman Google Scholar saya. Bapak Ibu cek kembali halaman Google Scholar Bapak Ibu, ya. Disinilah kita mengeksplor apa yang bisa kita lakukan. Termasuk di Sintanya Bapak Ibu, hati-hati di sini di bagian sebelah kanan ini gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu login juga, ini selalu ada papernya Bapak Ibu terbaca. Sinta itu otomatis kadangkala Bapak Ibu Sinta itu membaca satu penelitian yang padahal itu bukan penelitian kita, hanya karena inisialnya namanya sama. Hati-hati Bapak Ibu. Silakan bisa mengkontak juga ke pengurus Sinta di wilayahnya Bapak Ibu gitu kan. Itu bisa dibuangkan dari halamannya Bapak Ibu karena takutnya kita disangka mengakui penelitian yang bukan milik kita. Nah, itu juga bisa menyakiti academic branding kita. Bapak Ibu, jangan sampai kita dianggap sebagai seorang peneliti yang itu bukan penelitiannya tapi diaku-aku gitu. Itu menyakiti reputasi gitu ya Bapak Ibu. Reputasi adalah bagian dari academic branding. Jadi cek kembali Google Scholar-nya Bapak Ibu kalau ada ternyata penelitian yang bukan miliknya Bapak Ibu gitu ya, atau Bapak Ibu tidak menjadi timnya peneliti gitu, buanglah dari Google Scholar. Karena bisa jadi dia membaca inisialnya sama. Kemudian di Sinta juga demikian Bapak Ibu. Explore semua Bapak Ibu di Google Scholar dan di Sinta ini. Ini adalah dua halaman utama yang sangat bisa membantu kita sebagai dosen membuild up atau membangun academic branding. Ya Bapak Ibu, branding kita dari mana kelihatannya? Dari scoring nih Bapak Ibu di sini. Branding kita dari mana kelihatannya? Dari sini nih Bapak Ibu. Subjek areanya. Ini branding saya. Di sini juga dari mana brandingnya? Di sini loh. Ini loh branding saya. Ini branding saya foto. Cover ini penting Bapak Ibu. Ini sebenarnya CV. Ini CV Bapak Ibu. Ini pun CV. Tapi apakah CV ini cukup gitu ya? Belum cukup Bapak Ibu ketika kita membicarakan academic branding. Kemudian harus bagaimana ya caranya selanjutnya gitu ya. Ada step ketiga Bapak Ibu. Kita bikin perencanaan.
idealnya Bapak Ibu ketika kita merencanakan academic branding, idealnya adalah kita duduk bersama dengan institusi kita gitu ya, dengan prodi, kemudian dengan fakultas, dengan universitas, dan dengan roadmap kita sudah berbekal roadmap yang kita sudah punya. Kemudian Bapak Ibu jangan marah dan sakit hati. Institusi itu pasti punya target karena mereka punya indikator kinerja utama yang harus tercapai. Universitas punya akreditasi yang harus terpenuhi. Universitas itu dimonef terus gitu ya Bapak Ibu, ada monitoring dan evaluasi. Dan mereka tadi punya poin-poin kinerja yang harus tercapai. Bapak Ibu wajar ketika kemudian institusi itu memohonkan kepada Anda sebagai salah satu pegawainya gitu, salah satu asetnya mereka gitu, untuk membantu mereka dalam pencapaian tadi target-target tadi. Contoh Bapak Ibu tiba-tiba disuruh publikasi ke sini, ikut sertifikasi ini. Padahal ketika Bapak Ibu melihat di roadmap-nya Bapak Ibu, ini nggak matching sama roadmap saya, nanti tujuan penelitian saya tidak tercapai dong tahun 2025. Kemudian saya punya cita-cita mau jadi profesor di 2025 nggak tercapai kalau kayak gini, orang nggak sejalan nih saya yang diperintahkan sama universitas. Bapak Ibu, kita harus memaklumi, kita bekerja di sebuah institusi, mereka adalah sebuah payung yang juga butuh sesuatu dari kita sebagai asetnya. Mereka harus terbantu sama kita sebagai asetnya untuk bisa pencapaiannya mereka juga. Nah, sekarang tugas kita adalah Bapak Ibu, itu adalah kewajiban kita juga. Salah satu bentuk kewajiban kita juga untuk institusi adalah membantu pemenuhan kinerja dari universitas atau fakultas. Tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu untuk personal branding kita jangan dilepas. Bapak Ibu punya personal branding apa? Jujur Bapak Ibu, ada beberapa buku saya yang tidak tercantum di Google Scholar. Kenapa demikian? Halo, Ibu Miguna. Sepertinya Ibu Miguna sinyalnya terkendala. Oke, kita tunggu dulu sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Materinya sangat menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian. Semoga saya sampai, oh iya ya begitu ya, untuk seorang dosen itu tidak boleh hanya oke mengajar saja, tapi juga harus melakukan perencanaan apa saja sih yang mau dilakukan untuk branding dirinya sebagai dosen, sebagai akademisi, itu harus seperti apa sih gitu. Nah, ini kita tunggu dulu Ibu Miguna untuk... Mohon maaf, sepertinya ini ya, apa namanya? Iya Ibu. Ketika mati, Bu. Iya, tidak apa-apa Ibu. Mohon maaf nih. Oke, tidak saya apa-apa. lanjutkan ya, tadi terakhir saya sampai mana yang saya terputus ya? Sampai step 3 Pak ya Bu ya? Oke. Oke, silakan Ibu. Baik. Di sini ya tadi ya? Iya, betul Ibu. Jadi Bapak Ibu, tadi mungkin yang terlewat adalah bagian bahwa institusi itu memang pada dasarnya punya kepentingan juga terhadap kita. Karena kita bagaimanapun aset dari institusi. Fakultas mungkin, tadi kan fakultas juga butuh nih academic branding. Ketika dicek sama tim dikti gitu ya, dari pusat, prodi Anda itu posisinya di mana gitu. Di peringkat berapa, itu kan academic brandingnya fakultas. Universitas pun demikian. Universitas ini masuk mana nih? Masuk universitas utama, Madya gitu. Itu adalah brandingnya, academic brandingnya universitas. Institusi butuh itu juga Bapak Ibu. Jadi wajar ketika mereka kemudian mendayagunakan, wajar ya, mendayagunakan kita sebagai dosennya, sebagai asetnya untuk mencapai academic branding universitas dan fakultas. Nah, sekarang tugas kita Bapak Ibu adalah memplanning bersama apakah memungkinkan apabila ya, gimana caranya supaya academic branding saya personal sebagai dosen tercapai, tapi juga brandingnya institusi tercapai. Kalau memang jalan dengan roadmap-nya Bapak Ibu, bersyukur Bapak Ibu. Menang banyak Bapak Ibu kalau bisa demikian. Nah, duduk bersama dengan pimpinan dari fakultas, dengan pimpinan dari prodi gitu ya, untuk membicarakan mengenai branding gitu ya. Ya silahkan gitu. Ini contoh paling sederhana mungkin adalah begini Bapak Ibu, pasti selalu mendapatkan mahasiswa bimbingan skripsi ya. Betul ya. Bapak Ibu pasti punya kepakaran khusus
saya yakin gitu ya, yang Bapak Ibu sudah berencana, pokoknya saya ingin menjadi dikenal sebagai ahli, kayak anggaplah gitu ya, saya mungkin sebagai contoh, mungkin mudahnya adalah saya contohkan demikian. Saya ingin dikenal sebagai seorang ahli pemasaran yang bisa membantu mengembangkan UMKM. Saya benar-benar kepingin ilmu saya itu bisa bermanfaat di dunia industri yang benar-benar terpakai. Jadi kalau industri besar saya yakin sudah banyak dia punya tim. Tapi UMKM mereka belum punya tim. Kadang tidak memahami marketing itu apa. Itu adalah personal branding saya. Tapi ketika saya kemudian di plotting mendapatkan mahasiswa bimbingan, skripsi, dan kemudian tesis dan lain sebagainya, ternyata mereka ada yang penelitiannya misalkan gitu ya meneliti Gojek, kemudian meneliti PT Unilever gitu, dan notabene mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang bukan UMKM. Tapi Bapak Ibu, mahasiswa ini adalah bagian dari tugas kita untuk membantu fakultas dan universitas mencapai academic branding mereka. Jadi ya kita harus melakukan tugas itu tetap Bapak Ibu. Bantu mahasiswanya untuk publikasi tetap Bapak Ibu. Tapi kemudian tinggal pilihan nih Bapak Ibu. Tadi explore apakah kemudian nanti publikasi mahasiswanya Bapak Ibu yang tidak sejalan dengan brandingnya Bapak Ibu tadi mau dimasukkan di Google Scholar atau tidak. Tinggal itu saja Bapak Ibu. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan kampus gitu ya, dengan prodi, dengan fakultas. Alangkah beruntungnya Bapak Ibu bisa duduk bersama membicarakan mengenai ini, mappingnya Bapak Ibu gitu ya. Sehingga kalau ada mahasiswa yang skripsi, yang UMKM saja ya kasih ke saya gitu ya. Jangan yang perusahaan besar nggak usah kasih ke saya, mungkin ke dosen lain. Gue bahagianya gitu ya, karena personal branding Anda benar-benar terbantu sekali dari situ. Tapi kalaupun tidak, Bapak Ibu punya penelitian personal. Pasti ada setiap tahun. Itulah bentuk personal branding Anda yang bisa Anda masukkan ke dalam Google Scholar ataupun Sinta tadi. Ya, dengan tetap melaksanakan kewajiban Bapak Ibu sebagai dari satu institusi. Ya, Bapak Ibu ini matching sama roadmap, silakan apakah mau kolaborasi antara brandingnya institusi sama personal brandingnya kita, kemudian jadi roadmap bersama, atau Bapak Ibu punya roadmap sendiri, ternyata memang ketika mau didiskusikan dengan fakultas nggak bisa nih, karena memang kondisinya belum memungkinkan, harus punya strateginya, harus berplanning kita Bapak Ibu. Kalau sudah berplanning, tinggal kita menjalankan. Nah, menjalankannya ini nih yang butuh tips and tricks Bapak Ibu. Tadi sebenarnya yang sudah beberapa saya sampaikan itu termasuk adalah salah satu tips and tricks untuk membantu kita mencapai personal academic branding kita. Kalau ternyata tidak sejalan sama universitas branding kita gitu ya, apa yang bisa kita lakukan? Kita tetap menjalankan kewajiban kita terhadap institusi tempat kita bernaung, namun juga kita sambil berjalan juga melengkapi apa yang ingin kita brandingkan untuk diri kita. Ya, rajinlah menulis Bapak Ibu. Kalau sudah ditulis, jangan lupa dipublikasi Bapak Ibu. PR sayang banget ya Bapak Ibu, cuman kesimpan di laptop, cuman kesimpan di perpustakaannya Bapak Ibu gitu kan, cuman disimpan di meja kalau tidak terpublikasi. Publikasikan. Nah, Bapak Ibu ini tips and trick. Sekali lagi tadi saya sampaikan ketika membicarakan mengenai academic branding untuk akademis nih ya Bapak Ibu, kita sebagai dosen, itu adalah terbaca sekali di H-index, I10 index. Itu asalnya adalah dari citasi Bapak Ibu. Bapak Ibu seperti juga kita adalah aset dari universitas, kita sebagai dosen aset dari universitas, kita sebagai dosen adalah aset bagi fakultas, mahasiswa itu adalah aset bagi kita Bapak Ibu untuk pencapaian academic branding kita. Dengan catatan jangan sampai kita memperalat mahasiswa ya, tapi sesuaikan juga kepentingannya ya. Nah, ini caranya gimana Bapak Ibu? Kalau kuliah, pastikan Google Index Anda itu Anda sampaikan. Selalu cantumkan Google Index Anda di PPT. Di awal tuh, di cover PPT Anda, tulis Bapak Ibu. That is your academic branding, Bapak Ibu. Cara Bapak Ibu memperluas bahwa this is brand gitu ya. Saya adalah dosen marketing bidang UMKM. Gitu. Masukkan di situ, di PPT. Kurang lagi mungkin mahasiswa PPT hanya sekedar baca selintas. Ketika kuliah sampaikan nih Anda silakan bisa membaca salah satu artikel ini gitu. Untuk sebagai tugas atau Bapak Ibu bisa buat kasus dari salah satu artikelnya Bapak Ibu. Yang kemudian mereka diminta membaca artikelnya itu dengan membuka Google Scholar Anda. Jangan kasih artikelnya mentah-mentah Bapak Ibu. Suruh download sendiri, cari di Google Scholar. That is one other trick gitu ya Bapak Ibu.
Bisa demikian. Kemudian, kalau sudah, jangan lupa minta mereka untuk mensitasi di tugasnya itu harus, kalau misalkan mereka pakai itu, berarti di daftar pustakanya pun harus dicantumkan. Bapak Ibu ajarkan bagaimana caranya supaya mereka bisa mensitasi artikel Anda supaya terbaca di H-index Anda. Hati-hati loh Bapak Ibu, mahasiswa mungkin rajin mensitasi punya Anda, publikasi Anda, tapi tidak terbaca di Google Scholar Anda bahwa mereka itu mensitasi. Aduh, itu sayang sekali. Saya punya beberapa rekan saya yang ketika dibaca di Google biasa ya, bukan di Google Scholar, itu ternyata banyak sekali mahasiswa yang mensitasi publikasinya dia. Tapi Bapak Ibu, ketika masuk ke Google Scholar, itu tulisannya, citasinya dia 0 untuk artikel itu. Itu kan sedihnya luar biasa Bapak Ibu, itu ada tipsnya, ada triksnya, ada caranya Bapak Ibu, ajarkan ke mahasiswa Anda. Ini adalah salah satu step untuk bisa meningkatkan academic branding dari nilai H-index dan I-10 index. Terus Bapak Ibu pasti punya mahasiswa bimbingan skripsi, kasih Google Scholar Anda ke mereka. Siapa tahu temanya ada yang sejalan, siapa tahu variabelnya ada yang sejalan, ya jangan maksakan juga ya Bapak Ibu kalau tidak ada yang ternyata variabelnya tidak ada yang dia teliti, kemudian wajib ya mensitasi punya saya, it doesn't make sense gitu. Jadi nanti malah jadi senjata makan tuan untuk kita. Karena berarti penelitiannya dia tidak termasuk ke academic branding kita, tidak termasuk ke roadmap kita tadi. Jangan maksain Bapak Ibu. Kalau bisa beruntunglah Anda gitu ya, ada mahasiswa yang meneliti kemudian salah satu variabelnya mungkin sejalan dengan salah satu yang sudah tercantum di Google Scholar Anda. Kasih Google Scholar Anda ke mahasiswa bimbingan. Mahasiswa yang Anda uji skripsi, Anda uji tesisnya, kasih Bapak Ibu Google Scholar. Ya, dengan catatan Bapak Ibu juga menginfokan bagaimana cara yang tepat untuk mensitasi artikel Anda yang di Google Scholar. Jangan sampai Anda tidak memberitahukan bagaimana cara mensitasinya. Ada caranya kan Bapak Ibu, ya. Yuk kita kasih tahu ke mahasiswanya. Jadi jangan berasumsi bahwa kitanya iya udah tahu cara mensitasi, tapi kan mahasiswa kita belum tentu tahu gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu mempublikasikan yang lain, contoh buku gitu ya, itu silakan Bapak Ibu pakai untuk referensi perkuliahan. Sehingga kalau mereka membuat tugas, ya, itu bisa mereka masukkan ke dalam pustaka mereka gitu sebagai acuan, salah satu acuan gitu ya, dan itu nanti bisa membantu academic branding Anda. Kok gitu? Gitu ya. Dengan catatan ini langkah nomor 6. Ini tips-tips aja sih Bapak Ibu. Ini tips nomor 6. Kita wajibkan mahasiswa untuk upload tugasnya secara online. Mungkin ajarkan mereka punya ResearchGate, akademia.edu, kalau untuk mahasiswa mereka punya website itu masih sah kok Bapak Ibu. Itu okay gitu ya. Jadi wajibkan mereka untuk upload tugasnya mereka di ResearchGate, terus kemudian Bapak Ibu bisa menyampaikan nanti saya menilainya dari situ gitu. Saya akan nilai tugas-tugas Anda, saya akan nilai paper Anda dengan mendownload dari ResearchGate Anda. Jadi pastikan semua terunggah di ResearchGate. Nah, ketika terbaca di ResearchGate, ResearchGate itu akan otomatis secara digital membaca bahwa oh Bapak Ibu mensitasi punya siapa. Dan itu akan terbaca di Google Scholar yang otomatis akan membantu meningkatkan H-index dan I-10 index-nya Bapak Ibu sekalian. Yang notabene pastinya G-index-nya juga akan meningkat. Dari academic branding Bapak Ibu. Jadi kalau membicarakan mengenai academic branding sebenarnya mudah. Dilihatnya itu adalah bisa dari H-index dan I-index. Sinta itu adalah salah satu tools yang sangat berguna sekali untuk mengetahui di mana sih posisi kita gitu ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, itu hanya sekedar CV. Sinta itu CV, Google Scholar itu CV Anda gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih? Ketika Anda keluar, Anda memanfaatkan bahwa Anda ingin memberitahu orang bahwa ini loh saya. Jadi ketika Anda punya soft skill-nya adalah satu, oh saya pandai berkomunikasi dengan kolega baru, saya langsung bisa connect gitu ya. Manfaatkan itu Bapak Ibu ketika ngobrol, ya selipkanlah bahwa Anda adalah peneliti gitu kan, bahwa Anda adalah dosen peneliti yang kemudian bidangnya adalah ini, dan langsung todong, gimana Bapak Ibu di kantornya mungkin ada yang bisa saya bantu. Jujur saya tukang seperti itu gitu, kalau ketemu UMKM baru, whether jatuhnya pro bono ataupun dibayar sebagai konsultan, itu karena saya ingin meningkatkan academic branding saya, Bapak Ibu. Kalaupun saya tidak dibayar oleh si UMKM ini, karena mungkin mereka masih berkembang, bersediakah mereka bikin perjanjian gitu ya, bagaimana pembayarannya yang mundur, atau
biasanya saya cuma sekedar boleh nggak datanya saya ambil buat saya publikasiin. Kalau memang saya tidak mendapatkan keuntungan finansial lain apapun. Jadi selalu ada timbal baliknya. Bapak Ibu, soft skill Anda itu sangat penting. Jadi soft skill tadi itulah yang benar-benar bisa meningkatkan dan benar-benar bisa mempotret academic branding Anda yang tadi sudah Anda cantumkan di dalam CV. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini sedikit review saja dari saya. Gimana sih kalau Bapak Ibu nanti mau menyampaikan kepada mahasiswa cara mensitasi Google Scholar yang benar gitu ya Bapak Ibu. Ini wajib loh Bapak Ibu sampaikan ke mahasiswa. Saat lagi perkuliahan, ketika Bapak Ibu minta mereka untuk, ya nanti silakan nih untuk referensi untuk tugas ambil dari sini ya. Buka Google Scholar-nya Bapak Ibu, tapi cara untuk ngutipnya kasih tahu Bapak Ibu. Bilang seperti ini. Nih nanti kalau Anda mau ngutip yang buku pengantar pemasaran saya nih, langsung aja klik buku pengantar pemasarannya gitu. Atau jurnal yang mana, klik aja. Bagian jurnalnya ini kan ada biru-biru ini kan, selalu bisa kita klik nih kan Bapak Ibu. Suruh mahasiswanya klik itu, biar mereka latihan. Nanti kan akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Halamannya keluar nih. Suruh mereka klik yang versi artikel yang mana gitu ya, diklik. Sampai yang ini, Bapak Ibu, yang tanda kutip mahasiswanya. Kalau diklik yang tanda kutip itu, Bapak Ibu akan keluar seperti ini. Bapak Ibu, mahasiswanya akan disuruh pakai cara mengutipnya itu pakai style yang mana? APA, style, MLA, Chicago, Harvard, Vancouver. Suruh mereka copy paste dari sini untuk di daftar pustakanya. Tidak boleh ngetik. Suruh copy paste dari sini, Bapak Ibu. Dengan demikian, otomatis ketika nanti tugasnya mereka terupload atau secara online gitu ya, mereka upload online gitu ya, atau mereka juga publikasikan jurnalnya publikasikan artikel, mereka bikin artikel nih yang skripsi gitu kan, kemudian skripsinya dipublikasi di jurnal lain gitu, akan terbaca persis Bapak Ibu, sehingga bisa membawa citasi Bapak Ibu menjadi naik. Jangan bilang cuman tolong diulang, suaranya keputus, Mbak. Oke. Iya, ini sepertinya Bu Miguna ada kendala sinyal lagi. Diulang dari tahap yang tadi dong, yang dari Scholar itu, Bu. Oke, sebentar ya Bu ya. Ini kita tunggu Ibu Miguna untuk bergabung kembali. Oke, nanti akan saya sampaikan gimana caranya, tips triknya menginformasikan mahasiswa untuk bisa mensitasi dengan benar ya Bu ya. Oke. Oke, kita tunggu Ibu Miguna. Halo Ibu Miguna. Oke, halo Ibu Miguna. ya terdengarkah suara saya Bu Rida? Iya, terdengar Ibu. Oke. Maaf belanja ya kalau kita Ya, via online ya Bu. Tidak apa-apa Ibu. Oke, silakan dilanjutkan Ibu. Tadi ada yang menanyakan untuk diulang bagaimana sih caranya menginformasikan citasi yang benar ke mahasiswanya. Oh, baik. Oke, baik Bapak Ibu. Saran saya, Bapak Ibu, tidak cukup kita hanya memberikan halaman Google Scholar kita. Jadi di perkuliahan ini yang saya lakukan adalah gini. Nanti kalian ini ya bisa buka nih link Google Scholar saya kasih ke mereka di WhatsApp group biasanya. Nanti kalau kalian udah klik, saya contohkan saya buka seperti ini Bapak Ibu di layar saya. Jadi kayak saya kasih presentasi ke mahasiswa bahwa ini nanti akan keluar seperti ini nih kalau kamu klik. Ini banyak nih buku saya, ada artikel ke bawah, saya scroll ke bawah. Nanti cari yang kira-kira sesuai nih untuk tugasnya kalian ya gitu. Nanti kalau yang sesuai mana kamu klik nih, jangan lupa salah satu misalkan ini yang cocok buat kamu, diklik. Saya sampaikan gitu. Coba sekarang klik, semuanya buka gitu. Saya suruh semuanya buka Google Scholar saya saat itu juga di kelas biasanya Bapak Ibu. Saya ngajarkannya gitu. Klik, udah diklik semua, udah Bu, udah gitu ya. Nih keluar gini kan, saya kasih taunya seperti itu sih. Nih bawah nih, klik versi yang bawah, saya bilang. Udah diklik, nanti muncul ada 2 gitu. Nih kalau mau download, kamu kliknya yang atas, klik kanan download. Dah. Kalau mau jangan lupa diklik yang tandanya ada tanda kutip 2. Saya bilang, kamu klik yang tanda kutip 2, nanti akan muncul seperti ini. Untuk daftar pustaka, kamu copy paste aja dari sini. Saya sampaikan gitu ke mahasiswa, Bapak Ibu. Jadi saya minta mereka untuk copy paste daftar pustakanya benar-benar persis dari halaman Google Scholar.
untuk memastikan titik, koma, dan lain sebagainya, tanda kurungnya itu serupa persis sama sehingga langsung tersitasi secara otomatis ketika tugas mereka atau artikel mahasiswa ini terpublikasi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, ada berbagai macam tipe pengutip. Ada style yang MLA, APA, Chicago, Harvard, Vancouver, karena kan setiap universitas punya style yang berbeda-beda untuk citasi. Sesuaikan saja Bapak Ibu, suruh mereka copy paste dari situ. Kebetulan kalau universitas saya APA style, jadi saya suruh mereka copy paste. Nah untuk data pustaka gitu ya, nanti caranya saya sampaikan demikian. Nah Bapak Ibu, itu benar-benar bisa membantu banget meningkatkan academic branding kita dalam bentuk CV digital, yaitu di Google Scholar kita naik, Sinta kita naik gitu ya. Kemudian sisanya adalah tinggal Bapak Ibu kita ketika punya soft skill pandai berkomunikasi dengan orang lain, punya soft skill memiliki kolega yang banyak gitu kan. Nah, itu Bapak Ibu daya gunakan. Ajak kolaborasi penelitian gitu ya, yang benar-benar sesuai dengan roadmap penelitiannya Bapak Ibu. Sehingga apa? Academic brandingnya tadi benar-benar bisa. Jadi kalau ditanya, apa sih yang membedakan Anda dengan berbagai dosen marketing lain yang ada di prodi Anda? Oh, kalau saya bidang saya khusus memang UMKM. Saya bisa dengan bangga menyatakan demikian. That is my academic branding. Bapak Ibu, memang perjalanan tidak panjang sekali lagi. Mungkin agak sulit ya buat kita karena kita biasanya mengajari mahasiswa. Mungkin agak sulit buat kita sebagai dosen menerima masukan gitu. Ya itu hal lumrah sebagai manusia. Tapi saya juga mengalami kadang-kala gitu ya. Tapi di luar itu, yuk kita tahan ego kita bersama untuk memperbaiki diri. Mentor saya selalu bilang, Bumi Guna, kalau ibu berhenti belajar, berhenti nyari tahu, berarti ibu berhenti jadi orang katanya. Mentor saya selalu bilang gitu, berhenti jadi orang. Ya. Memang itu benar Bapak Ibu. Bahkan orang tua saya pun yang usianya sudah sangat lanjut, sampai hari ini pun mereka selalu belajar hal baru dan bersedia belajar hal baru. Jangan sampailah kita kalah gitu ya Bapak Ibu, banyak kita bisa akses gitu ya. Alangkah baiknya kalau kita terus berusaha mau mengembangkan diri sehingga tadi academic branding kita terjaga. Mungkin demikian ya Bu Rida dari saya, untuk materi sih itu gitu ya, tapi tips and tricks lain sebenarnya banyak, cuman kalau mau saya sampaikan semua kayaknya satu hari juga nggak cukup ya Bu Rida. Betul sekali Bu Miguna, benar sekali. Jadi setidaknya itu adalah membuka lagi kepada para rekan dosen untuk bisa lebih mengoptimalkan academic brandingnya. Mungkin salah satunya melalui Google Scholar atau juga yang sudah akrab dari pemerintah, dari Kemendikbud sudah mengharuskan kita punya akun Sinta juga ya Ibu Miguna ya. Jadi mungkin dari sana. Nah, terima kasih banyak Ibu Miguna, pemaparannya menarik sekali, bahkan dikasih tips and triknya seperti apa sih Ibu Miguna mengarahkan mahasiswanya untuk bisa supaya HIND kita naik, HIND kita naik gitu. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ini pasti yang ditunggu-tunggu sesi tanya jawab ini Ibu. Ada beberapa iklan, nah gini. Karena acara webinar pada pagi hari ini juga mendapatkan sponsor dari Ines Kosmetik. Jadi mungkin dari Mbak Vina dari Ines ingin menyampaikan sedikit perkenalan tentang Ines Kosmetik. Silahkan Mbak Vina. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Kakak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Vina dari Ines Kosmetik. Di sini saya mau memperkenalkan sedikit ya, apa itu Ines Kosmetik ya Kak ya. Jadi Ines Kosmetik sendiri adalah brand kecantikan yang sudah berdiri sejak tahun 1998 di Kota Malang, Jawa Timur dan diproduksi sendiri di Kota Malang, Jawa Timur ya Kak. Nah, Ines Kosmetik itu memiliki beberapa produk ya, seperti dekoratif, perawatan wajah, dan body care atau perawatan tubuh. Nah, Ines Kosmetik sendiri ini sudah bersertifikat halal ya Kak ya, sudah terdaftar di BP POM, jadi aman untuk kulit kita semua ya. Nah, memiliki kulit bersih dan sehat, tentunya menjadi dambaan bagi kita semua ya Kak ya, apalagi kulit yang bebas jerawat, bebas flek hitam, kulit putih, itu menjadi dambaan wanita-wanita di Indonesia tentunya. Nah,
Ines Kosmetik sendiri ingin membantu terutama wanita-wanita di Indonesia untuk mendapatkan kulit yang bersih dan sehat tentunya. Dan Ines Kosmetik sudah teruji secara klinis dan higienis ya Kak, jadi aman untuk semua usia dari usia 17 tahun sampai usia 30 tahun ke atas sudah juga aman. Jadi Ines Kosmetik juga bisa untuk cowok ya Kak ya, jangan salah. Jadi jangan berpikir, oh produk kosmetik pasti untuk cewek saja. Nah produk kosmetik ini bisa juga untuk cowok ya, untuk pelembab juga ada yang untuk cowok, sabun muka juga untuk ada yang cowok ya. Jadi jangan khawatir, takutnya pakai Ines nih cenderungnya cewek kayak gitu ya. Tapi bisa juga untuk cowok. Nah Ines Kosmetik juga sudah ada di e-commerce kita ya Kak ya, jadi bisa pesan online karena kita mungkin males keluar, karena di musim pandemi ini kita harus banyak-banyak jaga jarak, mungkin nyobain tester juga takut kan, jadi kita bisa belanja online melalui e-commerce kita ya Kak ya, ada di Shopee, ada di JD.ID, ada di Bukalapak, dan ada di Lazada juga. Atau bisa juga kita download aplikasi atau akun ya, dengan download My Ines. Di sana banyak promo-promo menarik seputar Ines Kosmetik, acara-acara dari Ines Kosmetik, dan tentunya juga banyak diskon-diskon menarik ya Kak. Oke, untuk hari ini kita ada diskon ya Kak, diskon 10%. Jadi setiap pembelian all item, minimal pembelian 100.000 kita sudah free ongkir ya. Jadi bebas ongkir selama kita beli 100.000, diskonnya 10%, dan produk kita yang terbaru ada Pure Gentle Makeup Remover, itu diskon 20% khusus di hari ini aja. Jadi kalau saya diizinkan, saya boleh share atau mau konsultasi via WA, nanti saya akan share di room chat-nya untuk nomor saya, dan terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vina atas perkenalannya. Silahkan untuk ingin tanya-tanya lebih lanjut tentang Ines Kosmetik, bisa langsung kontak Mbak Vina untuk mendapatkan diskon-diskonnya. Oke, baik. Mari kita lanjutkan untuk webinar pada pagi hari ini. Masuk kepada sesi yang ditunggu-tunggu. Ini sudah banyak sekali, Bu, pertanyaan di kolom chat. Akan tetapi saya ingin deg-degan. saya ingin memberikan kesempatan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Miguna. Baik, silahkan Bapak Ibu sekalian bisa pencet reaction-nya untuk raise hand. Akan saya pilih 3 orang untuk bertanya langsung kepada Ibu Miguna melalui Zoom online pada pagi hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Silakan untuk raise hand. Itu Pak Muhammad Zia, sepertinya raise hand-nya tapi langsung ya Pak Zia ya. Oke, mungkin Pak Muhammad Zia. Oke, Pak Muhammad Zia, mungkin ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Mohon izin Ibu Miguna Astuti dan juga para panitia dan juga para Bapak Ibu dosen. Sepertinya Ibu Miguna ini hampir ada kehidupan latar belakang yang awal mulanya sebagai bukan dosen Bu ya. Saya juga baru sebagai dosen, dan saya latar belakangnya di dunia institusi juga Bu. Saya sangat buta terhadap dosen, mungkin dengan saya menambah sedikit banyak tentang apa itu begitu dan sebagainya. Yang saya mau tanya itu bagaimana Ibu cara mengatur atau merubah pola kegiatan Ibu dari bukan seorang pendidik itu menjadi seorang tenaga pendidik, yang kemudian bagaimana caranya untuk memproseskan anak itu mengaplikasikan secara teknisnya itu dari yang biasa ke secara reguler atau ke via cinta Bu ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, mohon maaf saya dari speaker kepanjen malam. Terima kasih Bu. Terima kasih panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Muhammad Zia. Mau langsung dijawab Ibu Miguna? Tadi pertanyaannya ada 2 ya. Gimana caranya tadi merubah dari yang kerja di perusahaan, kan memang flow-nya beda, kemudian di dunia dosen flow-nya beda. Pak Muhammad Zia juga Bapak Ibu yang lain, wajar ya kita punya lingkungan yang berbeda, rekannya beda, ketemu yang lain ada culture shock. Itu pun saya alami Pak Muhammad Zia, itu wajar saja gitu. Tinggal tadi kan ada soft skill ya Bapak Ibu,
kita harus ketahui dulu, salah satu soft skill yang saya punya itu kemampuan bunglon saya lumayan gitu. Dan itulah yang saya terapkan gitu. Jadi termasuk kemampuan bunglon saya itu saya manfaatkan untuk academic branding saya. Jadi Bapak Ibu kalau mau lemparkan ke saya ke satu forum apa yang saya di situ mungkin nggak kenal siapapun, nggak tahu itu tentang apa, saya bisa langsung cari koneksi di situ. Ada satu orang saja bertatap mata sama saya, langsung saya samperin Bapak Ibu. Pak Muhammad Zia mungkin ketika awal Bapak Zia itu masuk ke universitas itu, siapa orang pertama yang menyapa Bapak, kemudian bantu memperkenalkan Bapak ke teman-teman dosen yang lain? Ajak diskusi Bapak Ibu. Pak Zia, ajak diskusi beliau. Saya di kampus saya ada yang seperti itu. Nama beliau Ibu Tati Handayani, Ibu Rosali Sembiring gitu ya. Pertama kali saya masuk ke dunia dosen ke universitas saya, beliau pertama kali menyapa saya, Mbak dari mana, pas segala macam. Oh sekarang dosen di sini ya. Itu beliau ini karena menyapa duluan, asumsi saya adalah beliau tipe-tipe orang yang terbuka dan mau sharing. Dan saya bertanya banyak kepada beliau, termasuk dulu saya nggak paham Bapak Ibu academic branding, boro-boro Bapak Ibu academic branding itu apa sih? Boro-boro tahu yang namanya Google Scholar itu apa sih gitu. Tapi alhamdulillah tadi Bapak Ibu, salah satu soft skill saya adalah memang saya tipenya hobinya belajar gitu ya. Jadi salah satu hobi saya itu baca dan belajar. Jadi itulah yang saya serap banyak-banyak dari kedua dosen mentor saya yang dari kampus. Mentor saya dari luar pun ada Bapak Ibu. Jadi kita belajar dari manapun Bapak Ibu sumbernya, yang penting itu bisa bermanfaat untuk kita. Kalau saya fine-fine aja gitu tipenya gitu. Ada yang ada yang mau kritik saya, wajar kalau saya sakit hati dikritik ya. Saya juga manusia Bapak Ibu. Bu dikritik juga pasti sedih, sakit hati, tapi ya saya terima, walaupun terimanya mungkin butuh diproses dulu 1-2 hari, 10 hari gitu kan biar ikhlas dulu gitu. Tapi insya Allah saya terima, tujuannya apa, biar tadi bisa lebih memperkuat academic branding saya sebagai dosen. Saya dikritik mahasiswa pun saya terima Bapak Ibu. Jadi dengan mahasiswa sekarang kalau saya tipe akademik, saya punya academic branding gini Bapak Ibu. Saya adalah dosen marketing. Ketika bicara mengenai marketing, saya harus open. Saya harus pandai membawa diri, kemudian saya academic branding saya UMKM. Beda loh Bapak Ibu kita bicara ke pengusaha UMKM sama ke pengusaha besar yang beliau direktur atau CEO gitu, itu bicaranya beda Bapak Ibu. Nah, itu juga yang saya jalankan ke mahasiswa saya, sehingga academic branding saya itu tidak hanya sekedar di Google Scholar, tidak hanya sekedar tertulis di publikasi gitu, tapi juga itu yang saya jalankan keseharian kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Sampai cara pendekatan saya ke mahasiswa saya pun termasuk academic branding saya. Nah, itu tadi adalah pertanyaan yang pertama ya, Pak Muhammad Zia, mungkin bisa silakan cari salah satu rekan yang bisa benar-benar membantu Anda di situ. Karena kalau Bapak ke saya takutnya culture di universitas saya sama culture di universitas Bapak berbeda. Tak salah nanti kalau saya yang ngasih secara spesifik apa ya tips and tricksnya, karena di universitas saya dan Bapak bisa jadi berbeda polanya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya, Bu Rida, ingat nggak ya? Oke, yang kedua tadi saya juga kurang jelas suaranya dari sini sih Bu, makanya saya ini juga mau bertanya lagi kepada Bapak Muhammad Zia. Bapak Muhammad Zia mungkin bisa menyampaikan untuk pertanyaan keduanya Bapak? Karena tadi dari saya kurang jelas suaranya. Baik, Ibu, saya ulangi lagi untuk yang kedua itu cara mengarahkan, atau istilahnya bagaimana caranya untuk supaya mahasiswa itu tahu untuk mengupload tugasnya ke Google Scholar atau gimana? Oh, gitu. Oke. Mungkin bisa di simulasikan atau gimana? Soalnya tadi juga di kolom chat juga ada yang nanya seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Zia. Oh, jadi bagaimana caranya untuk mahasiswa juga punya akun ya di online, sehingga ketika mereka mensitasi punya kita terbaca gitu ya Pak? Gitu. Pak Zia, itu butuh 2 sesi sendiri Pak. Buat Google Scholar-nya sendiri 2 jam nggak akan cukup. Terus untuk bikin ResearchGate itu untuk mahasiswa cukup Pak pakai yang namanya ResearchGate. Pak Zia, kalau memang ini saya punya step by step-nya untuk mendaftar Google Scholar, dan juga untuk tadi juga ada pertanyaan yang bagaimana sih saya bisa mengupdate secara manual mengunggah secara manual materi-materi saya punya publikasi apa segala macam tidak terbaca otomatis. Saya ada, jadi silahkan, atau mungkin nanti dari dunia dosen ada pelatihan khusus untuk
Google Scholar. Jadi Bapak Ibu todong aja Bapak Ibu ke dunia dosen minta training Google Scholar ya. Oke, siap. Nah, Siap. soalnya itu butuh 2 jam sendiri hanya untuk bagaimana proses Google Scholar-nya, Pak Zia. Jadi cara paling mudah saya bisa info begini. Akun Google Scholar itu gratis. Kalau mahasiswa punya Gmail, tinggal beliau, mahasiswa-mahasiswa ini, Bapak Ibu, buka Gmail Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian ketik, kan ada Google, mesin pencari Google ya. Diketik aja Google Scholar. Itu bagian kanan atas itu ada nanti bagian login. Langsung aja login pakai alamat email, password, username, emailnya, Gmail-nya Bapak Ibu. Itu udah otomatis Bapak Ibu punya Google Scholar. Gratis Bapak Ibu. Jadi kalau punya Gmail, bisa langsung punya Google Scholar. For free. Itu udah satu layanan. Ya. Oke, siap Bu. Nanti mungkin next time kita bisa membuat acara untuk gimana sih membuat Google Scholar step by step-nya. Siap, nanti bisa saya masukkan ke tim supaya jadi salah satu agenda. Oke, baik. Terima kasih Bapak Muhammad Sia untuk pertanyaannya. Semoga apa yang dijawab oleh Ibu Miguna bisa membantu untuk meningkatkan akademik branding Bapak Muhammad Sia. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya kembali, Bapak Ibu sekalian? Masih banyak waktunya. Oke, silakan Bapak, Bapak siapa itu tadi? Yang resen? Bapak siapa? Oke, Bapak. Oke, tadi mana ya? Oke, ini ada Bapak Ferry Effendi, silakan Bapak Ferry Effendi dan Bapak Purim Marbun. Nah, Bapak Ferry Effendi terlebih dahulu yang saya persilakan. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Ini saya tertarik sekali nih Bu ya untuk branding akademik. Nah, untuk branding akademik saya sudah ada di Google Scholar. Cuman saya itu H-index itu saya masih 1 ya Bu ya. Terus itu I10 saya itu masih 0 gitu. Nah, itu cara peningkatan yang lebih secara drastis biar cepat meningkat gitu ya. Dari saya ada buku ajar, cuman saya nggak dipublikasikan Bu. Nah, bagaimana caranya mempublikasikan buku ajar? Ini juga saya sendiri dari kampus ini tidak pernah diberitahukan bagaimana caranya kita mempublikasikan buku ajar kita di Google Scholar gitu Ibu. Jadi saya sendiri mungkin minta masukan dari Ibu Miguna. Alhamdulillah Ibu Miguna mungkin bisa memberikan solusi yang terbaik bagi saya. Ya mudah-mudahan. Dan saya juga alhamdulillah sih di Sinta juga sudah connect. Dulu pernah ada kendala Bu. Antara Scholar dengan Sinta itu tidak connect. Akhirnya saya lari ke Kemendikbud Jakarta. Alhamdulillah sudah connecting. Jadi itu kendala saya dulu sempat itu 1 tahun. Kok nggak connect juga Bu, menunggu gitu. Sinta saya nggak connect. Ya, Google Scholar saya udah lama gitu Bu ya. Nah, jadi alhamdulillah sih. Cuman itu kok nggak meningkat ya. H-index saya masih 1 gitu. I10 saya masih 0 gitu Bu. Mungkin untuk itu mungkin bisa kasih pencerahan Ibu Miguna. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas masukannya. Baik Pak Ferry Effendi, terima kasih. Langsung ya Mbak Bu Rida ya, saya jawab ya. Baik, Pak Ferry boleh tahu punya buku ajar ini sudah punya ISSN? Belum Bu, jadi saya nggak, buku ajarnya ini masih dalam internal ini. I see. Kalau saya dulu, jujur di awal Pak, begitu saya jadi dosen juga kan saya buta ya Pak Ferry ya. Itu saya cari tahu tuh, tanya ke banyak teman-teman di sini kita punya nggak sih lembaga untuk publikasi gitu. Kebetulan di kampus kami itu dulu ada koperasi dan koperasi ini punya lembaga penerbit. Jadi saya titipkan kepada penerbit kampus internal gitu ya untuk membantu menerbitkan. Kemudian bukunya itu saya masukkan online di Google Scholar secara manual Pak.
Itu ada cara manualnya gitu. Itu ada, dan kalau saya boleh kasih saran, lebih baik buku ajarnya kalau Bapak drafting sudah ada, lebih baik Bapak langsung saja kerjasama dengan penerbit. Ya, mungkin masih bisa tanya nih sama dunia dosen, dengan penerbitnya mana nih yang kolaborasi dengan dunia dosen, gitu kan. Kemudian Bapak ambil paket, ini juga saran saya nih, tips lainnya, ketika ngambil paket buku, pastikan yang bukunya Bapak Ibu ini terunggah di Google Docs, Google Dokumen. Jadi mahasiswa itu kan pasti mereka cari porsi gratisan tuh, Pak. Wajar ya Mas, porsi gratisan gitu kan. Nah, kalau ada di Google Doc, paling tidak mereka bisa baca kayak sinopsisnya dan lain sebagainya, itu mereka bisa mensitasi dari itu gitu. Nah, itu juga salah satu tips yang bisa Bapak gunakan untuk meningkatkan tadi H-index dan I-indeksnya Bapak gitu ya. Dan yang terakhir tadi, yang halaman terakhir itu yang tips and tricks dari saya itu, jujur Pak, itu ini banget loh Pak, apa sih namanya, sukses banget membantu beberapa dosen untuk meningkatkan H-index dan I-index Pak, dari tadi mahasiswa. Yang halaman terakhir tadi dari presentasi saya, Bapak bisa juga mungkin Pak gunakan tips and tricks itu. Mungkin itu ya Pak ya. Jadi insya Allah sih bisa Pak Ferry. Saya pun pengalaman dalam sampai 1 tahun Pak, bisa meningkat dari H-indeksnya tadinya 0 jadi 2. Insya Allah dengan tips and tricks itu. Jadi yang dari jurnal yang punya kita, yang dari kampus itu bisa ya Bu ya, untuk meningkatkan mahasiswa untuk citasi. Bisa Pak, bisa. Alhamdulillah sih kalau untuk jurnal dari kampus kita sih udah ISBN ya Bu. Terbaca di Google tidak Pak? Ya, sudah terbaca di Google Bu. Oh, kalau sudah aman. Aman ya, cuman ya kok nggak ningkat ya saya. Baik Bu Miguna, makasih banyak masukannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry untuk pertanyaannya, dan semoga tips dari Bu Miguna tadi bisa bermanfaat untuk meningkatkan H-index dan I-10 indeksnya ya Pak Ferry. Oke, selanjutnya Bapak Puri Marbum, silahkan Bapak untuk bisa menyampaikan. Selamat siang. Terima kasih Bu Miguna Stuti. Saya sangat mendapat inspirasi yang banyak ini dari Ibu. Cuma beberapa pertanyaan barangkali yang perlu saya sampaikan. Saya juga sebetulnya sudah memiliki Google Scholar Sinta, sudah ada Index 2, kemudian I-10 Index 1, lalu beberapa publikasi dari 2008, tapi baru mulai gencar-gencar itu dari 2019, 20, dan 21. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ketika kita publikasi melalui jurnal terindeks Sinta 6-1, apakah itu bisa meningkatkan H-index dan juga yang lain-lain? Lalu kemudian, apakah juga kalau misalkan publikasi jurnal internasional atau jurnal terindeks Scopus lebih meningkatkan H-index dan I-10 index, atau memang hanya karena disitasi oleh penulis lain ataupun peneliti lain? Kemudian yang ketiga, beberapa hal yang mungkin bisa kita pakai seperti akademia.edu, ResearchGate, Publon, kemudian ORCID, begitu. Apakah ini semua bisa digunakan dalam rangka meningkatkan H-index ataupun I-10 index? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Puri Marbun untuk pertanyaannya. Ada 3 Ibu Miguna pertanyaannya ini Ibu. Apa ya yang pertama ya? Oke, yang pertama tadi beliau sudah memiliki Google Scholar, sudah ini. Nah, beliau ingin halo? Iya, halo. Halo. Oke, beliau ingin menanyakan untuk tips and triknya untuk bisa apakah apakah itu disitasi itu bisa meningkatkan H-indeksnya.
Kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah ketika sudah terindeks Scopus itu juga akan meningkatkan H-index ataupun I10 indeksnya, atau hanya disitasi saja itu untuk bisa meningkatkan begitu? Kalau sudah jurnalnya terakreditasi, apakah juga otomatis meningkatkan H-indeksnya begitu Ibu? Oke, Pak Purim ya tadi ya, Iya. Pak Purim. Terima Ya, kasih betul, Pak betul. Purim untuk pertanyaannya. Pak Purim, yang namanya academic branding itu kan sebenarnya kan kalau saya sih bilangnya sama kayak personal branding kita sebagai dosen ya Pak Purim ya. Jadi kan kalau personal branding kita itu kita ingin dikenal citra kita itu sebagai dosen apa nih. Pak Purim punya penelitian apa, Bapak publikasi. Itu sudah citra dirinya Pak Purim gitu. Tapi kalau di dunia dosen, di dunia pendidikan tinggi, citra dirinya Pak Purim itu baru akan diakui apabila Pak Purim itu punya H-index yang mumpuni, punya I10 index yang mumpuni. Jadi sebenarnya H-index dan I10 index itu adalah bentukan lain dari academic branding kita gitu. Kita ingin dikenal sebagai apa sih? Jadi kalau kita bilang kita dosen pemasaran, ternyata yang mensitasi penelitian pemasaran kita nggak ada, kan artinya nggak diakui karena nggak punya H-index gitu. Nah, terkait tadi pertanyaan apakah kalau sudah di Scopus kemudian jadi H-indeksnya naik, belum tentu Pak Purim. Saya punya rekan, dia punya jurnal Scopus, tapi jurnal Scopus ini sama sekali belum pernah disitasi oleh orang, maka tidak meningkatkan H-index. Karena H-index itu pengertiannya adalah berapa banyak artikel Anda yang terpublikasi dibandingkan dengan, jadi gini Pak, H-indeksnya Pak Purim anggap 1, artinya Pak Purim punya 1 artikel di Google Scholar yang sudah diindeks oleh 1 orang lain, yang sudah disitasi oleh 1 orang lain, itu H-index Pak Purim. Jadi kalau Bapak punya artikel 1 di Google Scholar, belum ada yang mensitasi, ya belum bertambah H-indeksnya. Mungkin gambaran mudahnya seperti itu, Pak Purim. Kalau Pak Purim punya H-index 2, pengertiannya diasumsikan bahwa berarti Pak Purim punya 2 artikel di Google Scholar yang sudah diindeks masing-masing oleh 2 orang yang berbeda. Atau di sumber lain, 2 sumber lain yang berbeda. Jadi kalau belum ada yang mensitasi, maka ya tidak akan bisa meningkatkan H-index, karena pengertian dari H-index itu sendiri adalah publikasi kita yang sudah disitasi oleh sekian banyak orang gitu. Itu adalah H-index. Kalau I10, 1 artikelnya Pak Purim, misalkan I10-nya Pak Purim 1 nih. Oke. I10 indeksnya Pak Purim 1. Berarti ada, halo? Ya. Iya Ibu. Jadi ada, ya. Jadi kalau ada I10 indeksnya Pak Purim 1, artinya apa? Berarti Pak Purim punya 1 artikel di Google Scholar. 1 artikel ini sudah disitasi oleh 10 orang lain. Itu artinya I10 index. Jadi kalau belum ada 10 orang yang mensitasi, I10-nya pasti tetap 0. Kalau cuma 5 orang yang mensitasi, I10-nya 0. H-indeksnya yang akan naik gitu. Mungkin begitu pengertiannya. Jadi semoga menjawab ya Pak gitu. Jadi itu adalah pengertian dari H-index dan I10 index. Kalau secara teknisnya begitu. Cara kita ngebacanya bisa tahu akan naik atau tidak H-index dan I10 index kita. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir Ibu tadi dari Pak Purim, kan ada banyak ya, ada Pablons, ada Sinta, dari Sekir, ada Orchid. Nah, apakah itu semuanya harus, Bu? Begitu. Kalau Bapak Ibu berniat untuk punya kolaborasi penelitian dengan peneliti dari luar, mereka ngelihatnya Orchid lebih prefer. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, itu sebenarnya CV kita. Jadi Orchid itu CV, tapi CV digital. Kemudian Sinta pun sebenarnya CV digital. Tuh. Kalau untuk akademik brandingnya sendiri gitu kan, jadi Bapak Ibu kita nih mau dianggap sebagai dosen dengan kepakaran apa sih gitu, secara profesional kita bergerak di bidang apa sih, pengen dikenalnya bagaimana, itu memang mereka ini ya Orchid ya, Sinta ya, kemudian apalagi ya, Orchid, Sinta, Publon, itu mereka tetap tarik datanya dari Google Scholar, Bapak Ibu. Jadi pastikan terkoneksi dengan Google Scholar Bapak Ibu. Jadi meningkatkan dan memberikan tadi cara mensitasi ke mahasiswa atau ke kolega gitu ya. Misalkan lagi ketemu sama siapa, oh Bapak lagi penelitian ini ya, oh saya ada nih Pak, artikel saya juga meneliti tentang itu, silakan aja bisa dilihat di Google Scholar saya gitu.
Jadi mungkin punya kebiasaan untuk menyampaikan kata demikian. Itu adalah salah satu bentuk kita ingin mempromokan akademik branding kita, Bapak Ibu. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana Pak Purim Marbun ini? Apakah cukup? Terima kasih Ibu, sangat menolong. Cuma ada satu pertanyaan yang tersisa. Kalau mensitasi sendiri tulisannya ketika membuat tulisan baru, apakah itu bisa juga dibenarkan begitu? Oke, silakan Ibu. Self citation ya Pak ya, berarti sebenarnya kalau sebenarnya memang kekurangan dari H-index mereka nggak peduli Pak. H-index itu tidak membaca siapa sih yang mensitasi, mau Bapak mensitasi punyanya Bapak sendiri, H-index itu nggak akan peduli. H-index itu hanya melihat berapa banyak yang mensitasi. Siapa yang mensitasi belum ada saringannya gitu ya Pak. Jadi kalau secara kita lihat dari sisi H-index, peningkatan H-index dan E10 index, nggak bermasalah sih Pak. Dan kalau memang pun kita mau mensitasi pribadi kan yang penting kita juga mencantumkan ya Pak. Jadi kalau secara plagiarisme juga kita sah gitu. Oh kita mau mengutip tulisan kita yang tahun 2010 gitu kan untuk di tahun 2021 sekarang. Ya sudah tinggal kita cantumkan bahwa ini adalah bersumber dari artikel kita di tahun 2010. Ada daftar pustakanya, kemudian ada di kutipannya. Kalau secara metodologi kan kita semua sudah tahu semua sama-sama ya Pak, kalau itu sah-sah saja gitu, yang penting tercantum. Kalau H-index nggak akan mempedulikan kok Pak Purim. H-index cuek soal itu. Terima kasih Bu, terima kasih. Oke. Iya Pak. Terima kasih Ibu Miguna dan Pak Purim untuk sesi pertanyaan, sesi tanya jawab di sesi pertama itu 3 orang sudah bertanya, meskipun 1 orang pertanyaannya nggak cuma 1 ya Bu. Oke, ini untuk masuk ke sesi kedua, ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau langsung resen untuk bisa bertanya dengan Ibu Miguna? Ayo mumpung ada waktu dan kesempatan untuk bisa bertanya langsung. Karena kalau di masa pandemi ini kita mau ketemu langsung juga masih terbatas ya Bu ya. Apalagi di Jakarta sepertinya juga semakin ketat ya Ibu ya. Betul. Kuatkan lagi. Ini ada yang raise hand sepertinya Bu Rida. Dr. Nur Rahmat sepertinya nih. Iya. Silakan Bapak Nur Rahmat untuk pertanyaannya Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Bapak Miguna Astuti. Materinya sangat bagus sekali, sangat menginspirasi sekali, dan sangat berguna ya bermanfaat. Dan insya Allah akan kita aplikasikan juga. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah ini Bu. Ini kan tadi kita berawal kita harus punya roadmap ya, roadmap dan punya CV ya, CV-nya pun bisa dari macam-macam tadi disampaikan. Nah, kalau kita sampaikan misalnya yang CV-nya lewat Google Scholar, mungkin kan link Google Scholar itu panjang. Dan yang akun di ResearchGate, ORCID, dan lain sebagainya. Apakah Ibu Miguna ini punya pengalaman untuk mempromosikan personal branding ini melalui website pribadi dosen yang di dalamnya ada informasi-informasi sekitar aktivitas perdosenan Ibu, sehingga mungkin CV utamanya di CV utama dosennya ada di websitenya gitu ya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan ada tugas mahasiswa bisa dijadikan untuk peningkatan citasi di Google Index-nya ya. Nah, tadi sebenarnya sudah ada yang tanya, tapi saya memastikan apakah memang tugasnya itu yang akan meningkatkan citasi H-index itu hanya yang dipublikasikan oleh mahasiswa dalam bentuk jurnal, ataukah bisa bentuk lain? Bukan teknis uploadnya yang saya tanyakan, tapi apakah H-index itu bisa dari selain jurnal juga? Gitu ya. Kalau mengarah jurnal kan berarti kita harus mengarahkan dosen mahasiswa yang akan mensitasi artikel kita itu harus mempublikasikan ke jurnal. Sedangkan itu kalau tugas-tugas kuliah kan mungkin agak susah, kecuali kalau itu tugas akhir atau skripsi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu aja 2 pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Nur Rahmat. Tadi yang pertama kok saya langsung ingatnya yang terakhir aja ya. Yang terakhir dulu kali ya saya jawab ya. Nanti balik yang ke nomor 1. Ke Pak, kampus itu kan punya repositori Pak. Itu alat paling apa ya? Wah, keren banget Pak untuk bisa membantu meningkatkan citasi kita sebagai dosen. Bapak mintakan kepada pihak kampus mungkin gitu ya kerjasama. Nah ini juga untuk membantu roadmap dosen juga. Mungkin ada repositori khusus di perpustakaannya kampus itu terkait tugas, paper tugas. Nah itu bisa terbaca Pak nanti semua apa namanya pustaka-pustaka Bapak. Kalau mau pakai bantuan dari web yang lain juga bisa sih. Kayak misalkan tadi ada ResearchGate ya, ekonomia.edu, tapi nggak tahu kenapa nggak semuanya bisa tersitasi Pak yang terupload di situ gitu. Saya juga sampai sekarang pun masih terus explore gimana caranya. Jadi ada saya berapa mahasiswa gitu 10 upload di ekonomia.edu, cuman berapa yang terbaca gitu. Padahal mereka sama-sama gitu. Copy paste-nya juga sama dari Google Scholar tadi ya caranya gitu. Tapi tidak semua terbaca. Yang pasti terbaca, yang masuk ke repositori kampus pasti terbaca Pak Nur Rahmat. Kalau memang benar-benar satu kampus ingin supaya citasi dosennya itu benar-benar naik gitu ya, tuh coba Pak diskusi sama kampus ini Pak, ada satu bilangnya apa ya, satu strategi khusus gitu ya yang bisa dipakai juga nih sama kampus. Jadi pengen citasinya naik di Google Scholar, indeksnya di Sinta juga naik, itu bisa. Gitu. Jadi akademik brandingnya Bapak Ibunya juga bisa naik karena diasumsikan indeks yang naik itu adalah pencapaian akademik branding yang baik gitu ya, Pak Nur Rahmat. Itu mungkin dari pertanyaan yang kedua Pak Nur. Tadi yang pertama adalah apa ya? Kok saya lupa ya? Pertama ini Bu, menggunakan Mengenai website dosen sebagai salah satu cara untuk akademik. Oh, oke. Kalau saya sih hanya dari Google Scholar dan Sinta saja sih Pak Nur Rahmat. Memang kalau memang saya sedang research, saya suka bikin komentar di LinkedIn saya. Jadi collaborating with siapa gitu saya sebut namanya gitu kan for the 2001 research gitu, atau ada community service with siapa gitu. Sedang kesini community service gitu, atau bahkan cuma sekedar menyinggung di Facebook. Tapi saya jarang menggunakan sosial media juga sih Pak. Jadi saya benar-benar akademik branding saya benar-benar hanya dari Google Scholar dan Sinta saya, karena kan memang kalau kita sebagai akademisi yang diakui sama pemerintah pun gitu ya, yang juga bisa membantu institusi kita adalah dilihat dari dua itu Pak. Jadi Google Scholar dan Sinta. Walaupun kita bisa Bapak kalau tadi punya website mau di situ, saya punya salah satu rekan dosen yang dia websitenya aktif sekali Pak. Ada publikasi apa dia taruh di situ juga linknya, kemudian dia bikin buku linknya ditaruh di situ apa segala macam, ya sah-sah saja sih Pak, silahkan saja gitu. Tapi apapun tadi medianya Bapak Ibu, silahkan saja gimana caranya supaya orang-orang mengenali, oh saya adalah gitu ya dosen apa gitu. Nah itulah akademik branding kita. Tujuannya mau ke arah sana Pak. Kita mau mencapai akademik branding supaya orang mengenali kita, bisa membedakan kita dari dosen-dosen lain gitu kan, yang sejenis sama kita gitu kan konsentrasinya. Gimana caranya? Silakan manfaatkan Google Scholar boleh, pakai Sinta boleh, pakai tadi LinkedIn, pakai Facebook, pakai Twitter, pakai YouTube. Sah saja Pak Nur. Boleh Pak. Bapak kalau aktif semua, jujur aja kalau Bapak juga pasti sama deh, Bapak Ibu nih pasti sama kayak saya, kayaknya dalam sebulan waktu nggak cukup kalau buat bukain sosmed terus kan, habis waktu kita. Oke, itu Bu biasanya kendalanya gitu. Waktunya rasanya terbatas, tapi tugasnya ini menumpuk sekali ya Bu sebagai dosen ini ya Bu gunanya. Mungkin itu yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi butuh harus diingatkan terus gitu. Ada oh iya apa sih pentingnya begitu. Jadi memang harus meluangkan waktu itu tadi ya Bu. Iya. Oke, terima kasih Pak Nur Rahmat untuk pertanyaannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Miguna bisa memberikan pencerahan atau bisa memberikan manfaat untuk Pak Nur Rahmat. Oke, tadi ada yang satu resen itu Ibu Siti Johri, tapi kok saya cari lagi sudah tidak resen. Oke, Ibu Siti Johri, apakah akan bertanya? Masih akan bertanya? Oke, kalau belum ada yang resen, ini saya bacakan pertanyaannya
yang ada di kolom chat ya Bu Miguna ya. Silakan Bu Rida. Yang menarik bagi saya, ini ada yang bertanya, itu nggak cuma satu, tapi, oh ya Ibu Nurjana itu beliau bertanya, apakah bisa untuk menjelaskan tentang impact factor yang ada pada Sinta Ibu? Impact factor itu seperti apa sih dan mana sih yang penting, H-index atau impact factor? Gitu. Baik, itu dulu Ibu Miguna. Oke. Di Sinta, impact factor dari, oke sebentar saya buka dulu. Oke. Tadi mana yang penting impact factor dan apa Bu Rida satunya? H-index. Impact factor dan H-index. Oke, kalau Bapak Ibu buka mungkin di Sintanya masing-masing itu tidak ada ya Bapak Ibu kalau kita berbicara mengenai personal branding atau academic branding kita secara personal sebagai dosen, kita nggak punya impact factor, yang ada adalah skor. Jadi misalkan, skor tahun ini kita skornya berapa, skor 3 tahun terakhir berapa, gitu kan. Kemudian posisi kita itu di antara kolega-kolega kita itu, kita ada di posisi keberapa, itu juga salah satu bentuk academic branding kita, Ibu. Jadi di bidang kita diakui sebagai dosen di nomor sekian posisinya. Tapi tidak ada kalau impact factor itu mungkin ke jurnal ya, maksudnya ya. Jurnalnya punya impact factor. Misalkan mau publikasi di jurnal A, tertulis di situ jurnal tersebut punya impact factor sekian gitu. Bapak Ibu biasanya kalau yang punya impact factornya tinggi, artinya dia banyak yang mengutip, banyak yang ngebuka si jurnal ini untuk jadi referensi gitu. Jadi biasanya kalau kita publikasinya di situ, kemungkinan besar untuk artikel kita dikutip banyak orang juga lebih tinggi. Mungkin gitu bisa cara melihat juga ya Bapak Ibu. Jadi impact factor bisa kepakainya sama kita itu adalah sebagai tolak ukur kita. Worth it nggak ya kita untuk publikasi di jurnal ini. Tapi Bapak Ibu sekali lagi semakin tinggi impact factor satu jurnal, biasanya proses reviewnya juga akan semakin ketat gitu. Jadi persiapkan diri Bapak Ibu ketika ada review dari reviewernya, mungkin agak-agak ngomongnya, loh perasaan udah bagus saya bikin kok dibilang begini, begitu, gitu. Itu wajar saja karena memang agak lebih ketat biasanya yang impact factor-nya semakin tinggi. Itu bisa Bapak Ibu kita manfaatkan untuk membantu meningkatkan H-index kita. Kenapa? Karena impact factor-nya tinggi tadi, artinya kemungkinan besar yang mengutip juga banyak. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu Bu Rida. Jadi kalau bicara mengenai impact factor itu lebih ke jurnalnya sepertinya ya. Karena kalau di Sinta tidak ada personal branding kita gitu, terlihatnya itu dari skor biasanya. Iya Bu ya. Oke, baik. Begitu Ibu Nurjana kurang lebih untuk penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan Bu Miguna tadi sudah cukup menjelaskan apa sih pentingnya IF, impact factor, dan H-index-nya. Jadi kalau untuk pribadi dosen itu lebih ke H-index-nya ya Bu Miguna ya? Betul. Oke, baik. Ini juga sudah banyak yang membahas juga di kolom chat ini. Kalau impact factor itu untuk jurnalnya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Oh ya, udah ada. Oh iya benar. Ya, begitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti Johri. Tadi mungkin beliau sedang tidak bisa untuk bertanya langsung, Ibu. Ini beliau ingin tanya kepada Bu Miguna, bagaimana Bu caranya konsen untuk bisa menulis, baik itu artikel maupun buku, karena beliau itu merasa keteteran. Nah, ini mungkin tips and tricksnya dari Bu Miguna untuk bisa berbagi waktu nih, Bu. Kalau saya pribadi sih kolaborasi dengan mahasiswa ya Bapak Ibu. Jadi saya selalu punya mahasiswa, saya ajak untuk, saya buka lowongan, siapa yang bersedia magang dengan saya gitu, mereka belajar bikin penelitian yang baik, sehingga pas mereka skripsi, mereka sudah tidak kebingungan lagi dan paham gimana mengerjakan skripsi yang baik. Dan salah satu tugas mereka, salah satunya adalah membuat drafting ini. Jadi nanti saya tinggal menyempurnakan. Dan mau tidak mau punya skala prioritas sih ya Bu Siti, agak sulit juga ya saya kalau prioritasnya sama anak lawannya ya pasti anak yang menang sih ya. Betul. Jadi kalau yang penting Bu Siti, kalau saran saya sih punya satu alokasi waktu, misalkan 1 hari yang mungkin beri pengertian juga bahwa ini 1 hari untuk mamah belajar gitu. Jadi
1 hari belajar ini bisa dipakai untuk mau bikin buku, mau bikin jurnal, target aja. Jadi misalkan dalam sebulan saya harus jadi draft buku sekian gitu. Jadi punya target dan 1 hari dalam seminggu itu benar-benar alokasikan untuk itu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan sih biasanya itu. Karena tugas kita sebagai dosen kan banyak nih, waduh ngajar jamnya perintilan, ya, hari ini ngajar jam sekian, hari ini ngajar jam sekian, belum penelitian, belum pengabdian, belum apa. Jadi kalau untuk nulis buku saya punya alokasi waktu biasanya. Jadi khusus saya kalau saya tahu udah mau deadline, saya selalu tulis di kalender soalnya kalau saya, Bu Rida. Iya, ya. Memang harus punya catatan khusus ya, Bu ya? Betul. Oke, baik. Kurang lebih seperti Ibu Siti, jadi memang harus mengalokasikan waktu itu sendiri dan memang punya target. Jadi kalau memang, karena saingannya sudah kepada anak ya, kalau anak memang pastinya itu juaranya, begitu. Apalagi untuk seorang begitu Ibu Siti Jahri. Oke, semoga bermanfaat ya Ibu apa yang disampaikan oleh Ibu Miguna tadi. Baik, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, masih adakah yang ingin bertanya? Masih saya tawarkan. Jika tidak ada, mungkin sebelum menutup acara ini, mungkin tadi juga ada yang bertanya, bagaimana sih memilih penerbit buku yang bisa membantu untuk rekan-rekan dosen menerbitkan buku ini bisa nanti berpengaruh nih untuk Google Scholar-nya. Nah, kebetulan acara webinar kita pada pagi hari ini juga disponsori oleh penerbit Depublish yang notabene adalah penerbit buku pendidikan khusus untuk bagi para dosen membantu menerbitkan bukunya. Nah, ini akan saya berikan sedikit video company profile perkenalan dari penerbit Depublish tentang apa layanan-layanannya begitu. Sebentar, ini akan saya share screen kan. Oke. Pendidikan merupakan aset penting untuk kemajuan bangsa. Tenaga pendidik adalah salah satu penunjang keberlangsungan pendidikan di suatu negara. Guru, dosen, profesor menghasilkan para cendekiawan. Tetapi sayangnya jumlah tenaga pendidik masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah mahasiswa. Dan minimnya rasa percaya diri dosen dalam menerbitkan buku, terutama buku ajar yang berguna untuk kualitas pendidikan para mahasiswa. Melihat fenomena ini, penerbit Depublish hadir untuk membantu para pendidik dalam memajukan literasi Indonesia dengan cara menerbitkan buku. Yang kami perjuangkan adalah bagaimana caranya mengestafetkan ilmu-ilmu para senior, ilmu-ilmu para dosen, ilmu-ilmu para guru besar, doktor, para peneliti, ilmu-ilmu beliau yang hebat dan luar biasa itu bagaimana diestafetkan ke generasi penerus, ke mahasiswanya, ke anak-anak muda, sehingga khasanah ilmu pengetahuan di Indonesia semakin lama semakin berkembang dan bermanfaat nyata untuk bangsa Indonesia, untuk kemaslahatan umat. Sebenarnya titik utamanya itu, jadi mengestafetkan ilmu. Adapun media-medianya banyak, salah satunya dalam bentuk buku, media yang tak lekang oleh waktu. Sampai kapanpun buku akan selalu dibutuhkan, walaupun ada digital. Tapi tetap dibutuhkan. Itu media paling utama untuk mengestafetkan ilmu. Penerbit Depublish yang didirikan sejak Desember 2010 oleh Anur Budi Utama telah membantu 3.200 penulis, baik dari kalangan pendidik maupun non-pendidik, dalam menerbitkan lebih dari 7.000 buku, baik cetak maupun e-book. Nah, itu yang kami perjuangkan selama 11 tahun, dan hasilnya ya banyak. Dalam 11 tahun itu ada dosen yang naik karirnya, ada dosen yang pendapatannya bertambah, ada dosen yang puas, bangga, bahagia karena ilmunya bisa dipelajari oleh juniornya, oleh generasi penerus, dan mendapatkan amal jariah untuk hidupnya ke depan. Kemudian mahasiswanya pun atau para pembacanya itu pun bahagia juga karena tahu, oh ternyata aku
kami punya role model di Indonesia. Selain itu, penerbit Depublish memberikan solusi kepada masyarakat dengan menjadikan buku sebagai peluang bisnis. Sejauh ini, penerbit Depublish telah memiliki reseller sebanyak 173 yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Dan kami telah bekerja sama dengan Google Play Book, Aksara Maya, Gramedia Digital, dan Kubuku. Penerbit Depublish memiliki visi untuk konsisten memposisikan diri sebagai perusahaan inovatif religius untuk mencerdaskan, membahagiakan, dan memuliakan umat manusia. Penulis-penulis Indonesia itu banyak sekali yang bagus. Kualitasnya tidak hanya kualitas tulisan, tapi ilmu-ilmunya juga bagus. Sehingga role model itu tidak hanya dari barat, atau tidak hanya dari luar negeri saja. Di Indonesia banyak sekali role model yang bisa dipelajari oleh generasi penerus. Dan itulah titik di mana penerbit Depublish dengan sangat berbangga diri dan tapi tetap rendah hati akan terus melakukan proses dokumentasi ini dalam bentuk buku atau dalam bentuk e-book dan mungkin ke depan bisa dalam bentuk audio visual. Sebagai penerbitan, kami selalu berupaya memberikan kenyamanan kepada penulis dengan memberikan proses penerbitan yang mudah. Setiap penulis memperoleh pendampingan dari konsultan kami, serta fasilitas kepengurusan ISBN dan HKI yang telah ditangani langsung oleh penerbit Depublish hingga fasilitas pengadaan buku yang lengkap untuk perpustakaan instansi Anda. 11 tahun yang kami lalui dengan 7.000 judul buku yang sudah kami terbitkan ternyata membuat kami sadar bahwa bidang pendidikan masih sangat luas. Dan ini menjadi tujuan kami bahwa Depublish ke depannya akan terus berusaha melebarkan sayapnya tidak hanya dalam bidang penerbitan buku pendidikan tinggi, tetapi juga dalam bidang pendidikan-pendidikan lain. Depublish akan terus berupaya untuk terus memberikan kontribusinya dalam bidang pendidikan, karena pendidikan ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, dengan visi kami untuk bisa mencerdaskan, mensukseskan, dan memuliakan umat manusia. Kami selalu berupaya untuk terus bergerak dinamis mengikuti perkembangan teknologi dan zaman dalam menyediakan buku pegangan kuliah untuk seluruh mahasiswa Indonesia. Selama ini penerbit Depublish menggunakan sales funnel dan ke depan kita akan mulai geser menjadi flywheel marketing. Apa itu flywheel marketing? Bahasa gampangnya adalah pengalaman konsumen menjadi nomor 1. Pengalaman penulis, kebahagiaan penulis, kepuasan penulis menjadi nomor 1. Kepuasan pembaca, kebahagiaan pembaca menjadi nomor 1. Itu yang pertama. Jadi di pelayanannya kami ubah sistemnya menjadi user experience based dengan flywheel marketing. Kemudian inovasi kedua yang akan kami lakukan adalah tentang golden standard untuk produk. Sehingga produk-produk yang kami cetak, produk-produk yang kami distribusikan, kami pastikan, kami usahakan, dan kami pastikan itu adalah kualitas terbaik untuk para pembacanya. Baik dalam hal isi maupun dalam hal kualitas hasil cetakan. Kemudian inovasi produk baru. Nah, produk baru seperti apa yang ke depan sudah direncanakan? Yang pasti e-book ya. Jadi semua buku cetak yang sudah kami terbitkan itu akan kami e-bookkan dan kami distribusikan secara massal, secara masif by online. Karena e-book kan digital, nggak mungkin all offline. E-book itu diseriusin. Kemudian kedua adalah jurnal. Kami membantu para dosen untuk menerbitkan jurnal secara internasional yang diakui dunia, indeks Q1 atau Scopus, atau bisa Q2 juga, yang mana tujuannya adalah tadi, mendokumentasikan penelitian-penelitian, ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman, sehingga nggak lepas gitu aja, terus generasi penerus nggak tahu ilmunya, oh ternyata ada tuh ilmu ini, gitu. Oh ternyata ini penelitian ini ditemukan orang Indonesia, gitu. Nah, itu jangan sampai loss gitu kan, apalagi direbut sama negara luar. Hasil intelektual kita yang nilai ekonominya tinggi malah diklaim negara luar dan malah negara luar yang menikmati hasilnya. Itu jangan sampai. Kenapa? Karena udah banyak kan bahwa Bapak Ibu-ibu, Mas-mas, Mbak-mbak itu saya yakin udah tahu lah banyak sekali hasil-hasil hak kekayaan intelektual atau penemuan-penemuan orang Indonesia itu yang menikmati negara luar. Sudah banyak. Dan sampai kapan? Kita harus memanfaatkan itu gitu.
daripada dimanfaatkan oleh negara lain. Penerbit Depublish tidak hanya berfokus membantu para pendidik, tetapi kami juga sebagai mediator bagi para mahasiswa dalam meningkatkan ilmu dan soft skill mereka melalui kegiatan kami berupa seminar-seminar maupun video-video informatif. Inovasi yang terakhir adalah inovasi tentang pemerataan ekonomi. Yang kita tahu di luar sana itu secara umum itu ekonomi dunia dan termasuk Indonesia itu hanya dikuasai segelintir orang. Apakah itu salah? Tidak, itu tidak salah. Orang-orang itu tidak salah. Mereka kerja keras, mereka berjuang, dan mereka fokus, dan mereka tahu jalannya. Mereka tahu tabirnya, tabir ekonomi. Namun, kebanyakan mayoritas Indonesia, tabir untuk membuka kesejahteraan ekonomi itu tertutup. Penerbit Depublish itu akan mencoba membuka tabir kesejahteraan ekonomi biar lebih merata dari ilmu pengetahuan, dari pemerataan ilmu pengetahuan dulu. Khususnya untuk pemuda-pemuda atau untuk mahasiswa di Indonesia yang one step closer sebelum dia berkarir, dapat gaji, atau berwirausaha, dapat profit. Nah, itu kami akan membuka tabir ilmu pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan itu bisa diakses oleh semua orang, bisa dipelajari oleh semua orang, yang akhirnya kita berkompetisi secara fair. Dia punya ilmunya, kita punya ilmunya, dia punya jaringannya, kita punya jaringannya. Kompetisinya fair. Yang sekarang masih jauh dari kata fair untuk hal kompetisi. Mungkin itu ada 4 inovasi ke depan yang akan penerbit Depublish lakukan, dan ini semua tentu saja hanya bisa terwujud jika Bapak-Bapak Ibu sekalian, Mas-Mas Mbak-Mbak, membantu kami dan mendoakan kami agar bisa terwujud, bisa menjadi pemain utamanya. Penerbit Depublish yang bertempat di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus berupaya menerbitkan buku serta mendokumentasikan ilmu dan pengalaman seluruh pendidik Indonesia. Kami mendukung penuh keberlangsungan pendidikan di Indonesia dan terus berupaya untuk menciptakan perusahaan dari kekayaan intelektual, teknologi, budaya, dan alam Indonesia. Bersama kami, Penerbit Depublish, cerdas, bahagia, mulia, lintas generasi. Oke, itu tadi sedikit perkenalan dari Penerbit Depublish. Semoga Bapak Ibu sekalian yang masih bingung untuk menerbitkan bukunya bisa langsung saja nanti menghubungi Penerbit Depublish. Oke, untuk sesi webinar kita pada pagi hari ini mungkin sudah masuk di penghujung acara. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Dr. Miguna Astuti yang telah meluangkan waktu untuk bisa berbagi dan sharing kepada rekan-rekan dosen yang hadir di webinar pagi hari ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar duniadosen.com untuk series Akademi Branding pada pagi hari ini.